Checking connection. Halo semuanya. Baiklah, kita menunggu masa dulu. Ada Kak Michael udah join. Invite Michael yo. Teman-teman, ini kita live-nya kuartet ya, rame-ramean. Nanti kita lihat situasi. Kalau kuat sinyalnya kita pakai komen, kalau enggak kita tanpa komen. Om Ben invited. Bekti Sutikna invited. Tes kameranya kebalik. Wis, vokalis Hijau Daun, teman-teman, kita sambut bersama-sama. Vokalis Hijau Daun. Namanya apanya yang hijau? Namanya Dide, Om Ben, ternyata. Nggak tahu ini kemarin saya dikasih tahu katanya ada itu saya viral di anak-anak startup, ternyata ada yang comot itu komentar saya soal Goto. Nanti mau komentarin Goto juga nggak nih? Oh, jelas, semua kita harus komentarin pokoknya nanti. Goto, Nano, Baut, komentarin semua. Jangan dong, yang itu saya takut saya, Om Ben. Yang mana? Coba teman-teman, maaf nih, saya matiin dulu komentarnya ya. Pertanyaannya sudah disimpan. Oke. Yang Wih, baut ganteng. Iya, yang baut sama Nano, jangan ya, saya takut. Ada Kak Michael udah join, tinggal Mas Bekti nih. Halo semuanya. Oke. Sudah bergabung kah? Coba Mas Bekti lagi invited ya. Halo. Wih, tarawih pertama Mas Bekti. Tampan Iya auranya ya. Ganteng banget. Nih. Di bulan Ramadan. Semakin auranya, yes. Gimana Pak? Baju koko nih Mas Bekti. Vokalis Hijau Daun harusnya ngasih pembukaan dulu dong, nyanyi dulu dong. Iya, nyanyi lagu Oke. Hijau Daun dong. Kita puterin ya lagunya. Tadi Mas katanya mau nyanyi katanya. Mas Bekti suaranya kurang kenceng Mas, coba tes dulu Mas. Oh ya, oke. Siap Om, bentar Om. Masih kecil juga ya? Ya lumayan. Oke, tak lepas ya. Grammarly Business, a solution to help your entire organization communicate more clearly and Oke. Oke, cek Om. Gimana? Ya, oke. Oke nih Om Ben, lagunya udah Serius nih disiapin lagunya ya. Hijau Daun. Iya, Hijau Daun. Ada. Pokoknya Kacau. isinya lawak ini nanti. Step Oh up. iya. Langsung aja deh, langsung refnya aja ya. Katanya suara, apa kabarmu? Portofoliomu. Apa kabar portomu, ya kan? Oke. Suara, dengarkanlah aku. Pujaan. Jangan nyanyi saya. Kalau saya nyanyi nanti langsung off ini Instagramnya. Siapa yang menunggu portonya hijau? Waduh, coba kita nyalakanlah komentarnya biar ramai. Baiklah teman-teman semua pertanyaannya sudah ditampung, sudah ditulis di sini, dan nanti juga beberapa dari teman kita masih tarawih, ada juga yang masih kerja, nanti akan di-save karena ini kita sifatnya ngomongnya santai-santai aja ya. Kita mau napak tilas, jadi sekitar setahun yang lalu saya memberanikan diri men-DM Mas Bekti. Kan saya tahu katanya ada trader yang tersembunyi nih. Kalau di Instagramnya nggak kelihatan, dia mah transaksinya sampai triliunan gitu kan. Pas saya stalking Instagramnya, iya fotonya sama anaknya. Santuy banget, Wallace, nggak kelihatan kayak trader pada umumnya. Nah, akhirnya IG Live lah. Waktu itu ada Kak Michael Yoh juga ya. Kak Michael, tiba-tiba Kak Michael tertarik banget nanya-nanya. Terus ya udahlah saya invite bertiga lah jadinya IG Live.
Jadi gimana nih Mas Bekti setahun setelah muncul ke publik, ada suka dukanya? Pasti Mbak. Jadi selama 1 tahun ini benar-benar tahun ini paling beda ya dari tahun-tahun sebelumnya, karena biasanya saya tuh kalau trading ya sendirian gitu. Tahun ini benar-benar aku udah ada warna tersendiri yang berbeda. Ketika muncul pertama kali live IG sama Mbak Alin, saya ingat betul waktu itu. IG saya tuh followersnya cuma 300 kan. Itu dalam waktu 1 malam udah hampir jadi 2000 langsungan. Wah, banyak banget nih aku bilang gitu kan. Nah, dari situ kemudian banyak orang yang DM ke saya. Nah, selama 1 tahun ini saya rangkum hampir mayoritas orang itu yang tanya ke saya adalah keluhan terkait dengan yang namanya nyangkut di saham. Itu paling banyak. Yang kedua, dia mengabaikan manajemen keuangan dan manajemen resiko. Banyak orang yang di saham itu uangnya uang tanda petik, uang dari ngutang bank, dari pinjem dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, biasanya dia itu ngumpulin profitnya dari market, tapi tergulung kembali dan habis profitnya. Jadi hampir saya rangkum selama 1 tahun tuh seperti itu. Kalau dibilang suka dukanya banyak ya, seimbang lah menurut saya, tapi banyak sukanya. Artinya selama 1 tahun ini saya jadi mengenal banyak orang itu Mbak. Jadi kayak Mbak Alin bisa kenal Om Ben, Kak Michael Yo, kemudian ada Ellen May, Belvin. Ibaratnya saya mengenal trader-trader hebat di nasional, di mana itu sebelumnya saya cuma lihat di Instagram doang gitu kan. Nggak ada bayangan saya bisa kenal mereka itu dari mana jalurnya. Ternyata lewat jalur kompetisi Mire Aset kemarin langsung bisa mengenal semua influencer-influencer dan trader-trader hebat Indonesia. Kalau dibilang dukanya tentunya lebih ke privasi saya yang agak berkurang dan waktu untuk keluarga jadi berkurang. Itu sih. Jadi banyak yang suka datang tiba-tiba ya Mas Bekti. Benar. Tiba-tiba di rumah baru mau tidur, tiba-tiba ada tamu, serba nggak enak juga kan. Kalau nggak ditemuin gimana? Kalau ditemuin ya capek juga. Jadi mungkin sekali 2 kali di awal nggak ada masalah. Tapi lama-kelamaan kok wow jadi banyak gini. Sampai bener-bener kayak kewalahan diri saya gitu. Sempet ngedrop saya. Capean sakit. Nah, habis itu makanya saya kemarin waktu bulan November Desember itu saya udah benar-benar mengurangin live atau apa gitu. Waduh, Kak Michael dijegal ini nih Sinyalnya hilang dia. koneksinya, iya dikarungin. Bentar ya, saya undang lagi Kak Michael Yo. Saya udah matiin Ini punya komennya sih. Cialin memang belakangnya merah hijau begitu? Iya dong. Biar Hijau daun. fotonya hijau. Hijau daun. Hijau daun ini, hijau daun. Biar matching sama pohon kelapa Om Ben. Iya, ini pohon kelapa. Pokoknya ada hijaunya kan? Itu kode ya Om Ben Koko ya. Iya, kokonat. Ya, besok pada HK Koko semua, ARB Kokonya nanti. Bercanda ya teman-teman. Kak Michael, gimana waktu itu awal-awal kesannya pas mewawancarai Mas Bekti secara dadakan di Instagram Live? Terus sekarang kita udah temenan nih, punya grup WhatsApp bareng nih, asik. Mau pamer dulu? Aku pertama kali tuh salut sama Mas Bekti, itu humble-nya luar biasa. Bayangkan, saya waktu itu ngewawancara trader yang transaksinya 2 triliun tiap bulan loh, bayangkan. Terus bukan cuma transaksinya yang gede, return-nya juga gede. Dan sampai 1 tahun Mas Bekti jadi beken banget sampai sekarang begini, dia nggak berubah, Kak. Setuju nggak? Nggak berubah sama sekali. Dengan kepopulerannya yang sekarang segala macam sama sekali nggak berubah, bahkan makin humble. Makasih banget Mas, itu aku belajar banget dari Mas, luar biasa. Nah, kita yang gua sama yang Om Ben ini yang sombong-sombong aja belajar banget banyak sambelnya sama Mas Bekti. Kita yang receh ini aja sombongnya bukan main dibanding dengan Mas Bekti. Jadi itu luar biasa banget sih. Masa sih kamu receh? Kak Michael juga humble banget. Pokoknya aku seiring bertemu dengan orang-orang hebat ya, makin hebat tuh ternyata makin humble teman-teman. Itu kisah nyata, udah dibuktikan sendiri ya. Bahkan kadang-kadang ada juga yang di sosial media kelihatannya kayak gimana, ternyata kalau setelah kita ketemu langsung juga orangnya secara personal juga baik teman-teman, kayak gitu ya. Nah, Om Ben, gimana nih kesannya waktu itu kan sempat kontak ke Mas Bekti juga kan, abis Mas Bekti muncul pertama kali terus diajak talk show tuh di YouTube-nya PPC, Para Pencari Cinta, ulala.
saya itu belum mengenal Cialin, belum mengenal. Kalau Michael udah kenal ya, saya udah kenal Michael sudah cukup lama, udah kenal sebelum Michael jadi populer ya. Sebelum seperti ini jadi populer saya udah kenal dan Michael juga tidak berubah ya. Michael juga tidak berubah sama seperti dulu menurut saya. Lalu saya kan coba DM ya ke Mas Bekti karena sebenarnya saya tuh nggak ngerti ada live ini, ada live Mas Bekti sama Cialin, saya nggak ngerti. Saya tuh di DM sama member saya, ya member saya bilang, Om Ben tonton nih ada scalper nih kayaknya mirip Om Ben stylenya, katanya sih begitu. Ya saya cuman nonton cuman separuh aja waktu itu. Wah, tapi begitu nonton terakhir ini kok saya tertarik untuk berkomunikasi, ini kok orangnya juga menurut saya sangat humble sekali. Lalu saya DM tuh. Zaman itu followernya Mas Bekti kan belum banyak, jadi DM langsung dibalas tuh. Langsung dibalas dan saya juga kaget langsung Mas Bekti balas. Akhirnya kita bertukar nomor handphone dan kita langsung komunikasi sebentar. Saya sempat telepon Mas Bekti waktu itu kok langsung match. Jadi apa ya, chemistry-nya langsung dapat. Ya, jadi kita nggak perlu ngomong banyak hal, udah langsung klik ya. Nah itu langsung bikin oke lah, kita bikin bikin apa YouTube live bareng waktu itu berdua. Nah ternyata itu adalah apa ya, momen dimana saya bisa mengenal trader yang lain ya setelah Mas Bekti. Kemudian saya juga ikut kompetisi Mire dan kemudian juga kenal Cialin dan lain sebagainya ya. Menurut saya 1 tahun ini ke belakang, menurut saya 1 tahun yang luar biasa ya buat saya pribadi, karena ya seperti yang Mas Bekti bilang juga, saya juga akhirnya bisa IG live dan berkomunikasi dengan Ellen May seperti itu yang penulis buku kan. Menurut saya Ci Ellen ini seseorang yang cukup legend ya di pasar modal ya, terutama karena dia menulis buku dengan sangat konsisten ya, dan akhirnya bisa keturutan live bareng, dan itu sebuah honor banget buat saya gitu loh. Nah jadi saya sangat senang sekali sih, jujur aja saya sangat senang sekali. Dan seperti yang Ko MJ bilang, Mas Bekti ini tidak berubah dari awal saya ketemu sampai sekarang, tidak berubah. Yang berubah adalah backgroundnya itu, yang Makin ada padepokan BTS tuh, yang berubah itu. Dulu gak ada itu soalnya. Om Ben, tadi Om Ben bilang Miss Ellen legend ya. Yang satu lagi legend nggak, Om Ben? Ada nggak legend-legend yang lain? Ada nggak legend-legend yang lain gitu? Ada nggak? Selain Ellen. Menurut saya begini, menurut saya sebenarnya kan legend itu kan kalau udah pensiun ya, bener kan? Jadi seorang disebut legenda itu kalau udah pensiun. Kayak nah, cuma Taufik kenapa Hidayat, legenda ya, badminton. Taufik Hidayat. Nah, Ya, Lee Chong Wei. kenapa saya menyebut Miss Ellen itu seorang legend? Karena saya sangat kagum. Ya, Miss Ellen ini sangat konsisten sekali mengedukasi. Sangat konsisten. Hampir setiap hari saya lihat IG live-nya tiap jam 8 kan. Itu hampir setiap hari dan dia nggak capek. Saya sampai DM chatting dia. Kamu tuh nggak capek gitu loh. Ya dia bilang ya ini passion saya, dan itu saya sangat sangat respect sekali. Makanya saya tetap panggil dia legend karena apa? Menurut saya dia adalah figur yang sangat konsisten untuk mendidik kita para trader ya. Dari zaman tahun 2013, 2015 itu dia udah mulai bikin buku dan lain sebagainya dan konsisten. Jadi menurut saya seorang yang layak kita kasih respect itu adalah orang yang melakukan dengan konsisten ya, bukan yang kayak saya tiba-tiba muncul, bukan ya. Kalau saya tiba-tiba muncul itu ya masih anak baru lah ya, biasa bikin sensasi itu udah biasa. Tapi kalau memang seorang sudah sangat konsisten dalam mengedukasi, itu saya kasih acung jempol lah, seperti itu. Oke. Ini kita jawab pertanyaan teman-teman semuanya ya yang sudah masuk. Ada beberapa pertanyaan yang terkait mengenai pribadi masing-masing, ada juga yang terkait dengan teknik atau strategi. Oke, saya akan bacakan dulu ini pertanyaannya. Mohon dijawab ya, katanya dari Arfan. Mau pensiun di umur berapa? Sebut nama saya ya, Ci. Arfan yang nanya nih. Iya, silakan. Wah, Michael hilang lagi. Mas Bekti dulu. Mau pensiun di umur berapa, Mas Bekti? Jadi gini, Mbak. Banyak sekali orang yang tanya ke saya, Mas Bekti mau berhenti trading sampai kapan? Nah, sekarang gini. Saya punya temen, dia juga udah triliuner, tapi dia masih trading juga. Jadi, kalau memang kita itu saat ini ya, misalnya saya tuh kan udah full time trader, bener-bener keseharian saya itu trading, tapi trading itu kita bikin enjoy. Ya selama fisik saya masih kuat, masih dikasih kesehatan yang lebih, ya memang saya akan mengisi hari-hari saya dengan trading. Jadi mungkin aku nggak akan matok itu di usia berapa, tapi saya akan jalani aja. Yang penting trading ini udah tak bikin enjoy gitu. Jadi nggak ada patokan khusus. Selama kita bisa cari cuan,
selama enjoy, pas kita nggak bisa trading ya nggak usah trading gitu. Oke, kalau Om Ben? Ya, kalau saya pribadi apa ya? Saya juga tidak ada patokan untuk pensiun karena menurut saya seandainya saya baru umur 70 tahun pun ya, saya tidak mungkin udah nggak jadi seorang scalper ya. Kalau udah umur 70 mungkin lebih menikmati masa-masa pensiun dengan cara apa ya? Dengan cara invest ya. Tetap aja kan kita di dalam pasar modal ini kita ini punya banyak pilihan style trading ya, bila seperti itu. Bisa pendek ya, menengah sampai jangka panjang. Ya mungkin kalau sudah mendekati usia-usia senja seperti itu, menurut saya yang paling cocok adalah kita invest di saham-saham tertentu yang menghasilkan dividen yield yang tinggi seperti itu. Jadi apa ya? Menurut saya tidak perlu dibatasi karena menurut saya juga trading ini adalah sesuatu yang menyenangkan ya. Sama yang seperti Mas Bukti, kita santai aja kalau memang nggak memungkinkan ya nggak usah dipaksa, tapi kalau selama bisa ya, apalagi pasarnya masih menarik, marketnya masih menarik ya kenapa enggak ya, daripada kita membuang kesempatan di hari itu kan seperti itu. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ada acara ya sudah, jangan memaksa untuk trading, kita break dulu hari itu, off dulu, seperti itu kalau saya Cialin. Oke, ternyata ini kalau dikeluarin pertanyaannya berat jadinya ya teman-teman. Jadi dari tadi saya mau nginvite Michael Yoh, susah nih. Gimana ya? Kita mau mati. Mungkin pertanyaannya dibacain aja, Ci. Iya, saya Dibacain bacain nggak usah aja ya. Oke, ditampilin. nggak usah ditampilin ya. Saya invite sekali lagi Michael Yoh ya. Oke. Maaf ya Kak Michael, semangat. Ini ceritanya lagi rebutan saham IPO. Yang itu. Susah dapetnya. Oke, lanjut. Kak Michael ditanyain, ada rencana kapan pensiun? Kalau pensiun umur berapa? Pensiun saham. Waduh. Aduh. Maybe saya tuh banyak ini ya. Mungkin ini di luar saham lah. Hampir a lot of my friends juga ngomong gini. Tujuan mereka bekerja mati-matian adalah biar bisa pensiun muda. Nah itu sama sekali nggak pernah ada terlintas di pikiran saya. Even kalau kita perhatiin masih banyak banget figur-figur yang masih saya hormati. Contohnya kayak Mukhtar Yadi, kemudian kayak Pak Ciputra beberapa tahun lalu, kemudian masih banyak banget contohnya kayak Dato Sri Tahir. Sampai saat ini pun mereka nggak pernah mengatakan mereka pensiun. Cuman maybe how they ruin their business itu berbeda caranya. Jadi ya mungkin seperti yang Om Ben bilang seperti itu. Nanti ke depannya di saat sensor kita atau feeling kita udah mulai berkurang, di saat kita udah enggak lebih cepat dari yang muda-muda, maka kita akan mengubah cara kita menghadapi hidup, bukan bagaimana kita pensiun. Itu sih yang saya kepikiran. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang udah pensiun, maybe saya sekarang udah pensiun. Saya udah mengubah cara trading saya dibanding dengan beberapa tahun lalu gitu. Bijaksana banget. Nih ada yang bertanya bagaimana supaya sehebat kalian bertiga katanya gitu. Belajar sama Om Ben, itu jawabannya. Jadi kehebatan ini seperti apa sih? Apakah pada saat memulai di saham ingin jadi hebat nih? Atau ternyata itu anggapan orang setelah Mas Bekti, Om Ben, Michael Yoh berada di satu titik tertentu? Kalau saya pribadi nih ya Mbak ya, yang paling penting saya selalu tulis juga nih dalam buku saya, yaitu jangan menyerah ya. Karena memang sekali lagi pengalaman saya itu, katakan ya, itu dari 2008 ke 2016, saya tuh belum dapat apa-apa dari market. 8 tahun loh. 8 tahun nggak dapat apa-apa. Kalau dibilang mau putus asa, kalau saya di tengah-tengah putus asa, nggak bisa. Ternyata jawaban, katakan doa saya dari Tuhan, itu ternyata setelah itu, 2016 ke atas gitu. Terlebih teman saya kemarin kayak Puput ya. Dia itu, saya tahu karena dia tuh teman saya kuliah. Dulu dari 2008 ke 2020, belum dapat apa-apa. Hampir putus asa. Baru 1 tahun setelah COVID ini, asetnya baru naik. Jadi di sini adalah bagi teman-teman tetap jangan pernah menyerah dan selalu belajar, evaluasi, pokoknya asah terus skillnya. Masalah style yang mana yang cocok itu masing-masing person beda-beda, tapi tujuannya yang penting cuan. Gitu sih dari saya. Om Ben? Ya, saya ini mungkin yang paling muda, ya paling muda. Paling mungkin tua. Mas Bekti dari 2008.
paling muda. Usianya mungkin kalau paling tua enggak dong. Hostnya paling paling tua kan. Iya. Blok habis ini Kak. Enggak. Habis Kalau ini blok kalau Kak. Enggak dong. saya ini kan memang dari 2017 ya, baru dari 2017 akhir seperti itu. Jadi ya menurut saya ini mungkin kemurahan Tuhan ya, anugerah Tuhan aja. Saya selama hanya dari 2017 sampai sekarang ya, saya berada di posisi sekarang seperti itu. Jadi tapi mungkin yang teman-teman tidak pernah mengerti adalah saya itu ya seperti Mas Bekti tidak menyerah ya. Saya berjuang ya, saya terus berjuang. Saya setiap hari mantau market, mau beli saham mau enggak, saya mantau market loh. Jadi dulu waktu awal-awal nggak ngerti apa-apa kan, bingung kan mau beli apa nih, nontonin market terus aja, nontonin market sambil memang waktu itu saya belajar di sebuah komunitas ya. Jadi ya saya mencoba mengaplikasikan apa yang saya pelajari di market. Jadi saya praktek langsung, tapi tentu saja seperti yang pernah saya jelaskan, saya tidak pakai dana besar ya. Jadi saya cuma pakai ya uang-uang yang saya siap bilang gitu aja. Dan itu saya coba terus. Nah, sekarang ini kan memang muncul banyak yang dalam tanda kutip ya, yang mungkin kita bertiga, mohon maaf kalau saya GR ya, kita bertiga mungkin sedikit diidolakan ya. Jadi seperti itu oleh para trader ya. Zaman dulu, liatin dong. tapi zaman dulu 2017, apalagi mungkin sebelum 2017 ya, mungkin tidak ada orang yang benar-benar diidolakan ya. Benar nggak Mas Bekti ya? Benar ya? Benar. Jadi dulu setahu benar saya ya? dulu pokoknya cuma Ellen May doang, karena saya mempelajari bukunya itu, dan ibaratnya figur-figur di pasar modal nggak seperti sekarang, sosmed juga nggak seperti sekarang, jadi benar-benar cuma Ellen May waktu itu saya. Nah, Dulu Om Ben dulu first liner Lo Keng Hong, Ellen May, sekarang ada third liner Om Ben. Om, Gorengan boleh gitu, tanya buat- satu- boleh gorengan satu influencer. pertanyaan Kenapa? sama Om Ben nih. Satu pertanyaan aja. Om, misalnya nanti suatu saat bisnis travel ini kembali, oke, Om Ben tetap jalanin bisnis travel apa di saham? Oh, aku boleh jawab Pertanyaan nggak? sulit. Aku jawab nggak, Mas Bekti? Om Ben Siap. bakal IPO-in perusahaan jalan-jalannya. Kemudian dia trading di perusahaannya itu. Ide bagus, Kak. JJNR. kayaknya Jalan-jalan murah. di IPO-in lebih cuan nih ya. Di IPO-in lebih cuan. Betul. Jadi menurut saya karena waktu itu ya, jujur saya tuh nggak punya idola. Saya benar-benar nggak punya idola. Karena Katanya apa ya, Sabrina, saya- sekarang nggak ada idola. dulu Cialin dulu kan belum kenal siapa-siapa. Jadi dulu itu memang tidak ada idola, dan itu mungkin satu hal ya, mungkin itu yang membuat saya saya memacu diri saya menjadi versi yang saya yang terbaik ya, karena saya dulu nggak punya idola. Jadi ini ada plus minus ya, ada plus minus teman-teman. Misalnya seperti ini ya, teman-teman mengidolakan Mas Bekti, wah super scalper. Otomatis ketika teman-teman mengidolakan Mas Bekti, teman-teman akan berusaha mempelajari apa yang Mas Bekti lakukan selama trading kan. Nah, padahal belum tentu cocok buat teman-teman, ya kan? Kebanyakan seperti itu. Ini makanya bisa plus dan minus, ada idola. Contoh ya, misalnya saya disuruh ngikutin cara strategi-nya Michael, nggak akan bisa. Karena saya sudah pernah mencoba, saya iseng nyoba, gagal saya. Waduh, nggak bisa. Karena saya bukan Michael Yo. Nah, sama. Karena untuk Jadi gaya kalau- style Kak Michael harus sabar dan tampan. Betul, harus sabar, tampan, dan pakai jambul. Ya kan, saya kan nggak punya jambul nih. Nah, jadi menurut saya begini, buat teman-teman ini ada plus dan minus untuk mengidolakan. Serius, ini serius, bukan bercanda ya, ini serius. Itu plus dan minus. Plusnya apa? Plusnya teman-teman bisa punya role model. Minusnya apa? Kalau teman-teman sampai buta ya, dalam tanda kutip ya, mohon maaf, buta matanya, artinya apa? Semua yang dilakukan oleh idola kamu copy paste dengan plek jiplek ya, kasarnya seperti itu, dengan pokoknya 100% sama, itu bisa jadi gagal ya, dan itu berdampak kalau sampai gagal merusak potensi kalian. Makanya saya selalu bilang, kita belajar dari semua orang ya, yang baik ambil, yang buruk buang ya. Lalu apa? Setelah kita ambil semua, kita ramu sendiri, tentukan sesuai dengan style kita. Nah, ini yang membuat membuat kita menjadi diri kita yang terbaik ya. Jadi saya itu mungkin selama belajar waktu itu, saya juga mencoba banyak grup ya. Saya belajar di banyak grup seperti itu. Saya cuma ambil yang cocok aja, yang nggak cocok saya buang langsung ya. Dan itu membuat ternyata ketemu style saya seperti ini ya. Itu dari saya. Jadi buat teman-teman, sekali lagi ya, punya idola itu plus dan minus ya. Ingat, jangan kita apa yang kita lakukan, apa yang kita posting di sosmed itu, cara trading kita, jangan teman-teman ambil 100%, tapi teman-teman harus pastikan cocok nggak sama teman-teman. Kalau dari saya seperti itu, Jalin. Kak Michael?
Oh ya, pertanyaannya apa nih? Yang tadi Tadi kan yang keputus. Oh, gimana caranya biar sehebat oh Kak iya iya. Michael, Om Ben, Mas Bukti. Sebenarnya sebenarnya maybe karena kebetulan kita disorot aja sih. Kita ini narsis, kita suka tampil itu aja sih. Sebenarnya mungkin kalau dibandingin sama yang lain ya, I believe jauh banyak banget yang lebih lebih very very mungkin lebih experience banget dari kita bertiga, kita Bener, berempat bener. semuanya. I believe Bener. yakin banget. Bahkan kalau saya banyak ketemu orang yang jauh lebih punya pengalaman yang lebih oke dan mereka nggak mau tampil. Itu saya malu sebenarnya kalau dibandingin. Cuman this is about the option. Hanya pilihan aja pengen sharing atau enggak. Kan karena ada orang yang dia punya sesuatu ya udah dia cukup untuk edukasi ke circle-circle terdekatnya, ke teman-temannya. Nah, ada juga yang pengennya kebagi ke siapapun. Dan kebetulan kita tipe-tipe orang yang pengen bagi ke siapapun. Itu satu. Yang kedua, soal masalah hebat atau enggak, I believe sampai sekarang pun, mungkin ya, saya yakin Om Ben, Mas Bekti pasti pun nggak merasa dirinya hebat. Mungkin seperti itu, karena mereka pasti masih willing to learn. Tiap hari ada momen-momen, akan selalu ada hal baru yang bisa dipelajarin dan harus di-upgrade juga. Contohnya, zaman kita nge-live sama Mas Bekti, aku masih nanya tuh sama Mas Bekti, nanti kalau seandainya kode Broxum hilang gimana? Dan sekarang udah benar-benar hilang. nanti Dan itu akhir tahun ada yang apalagi? nanya loh, Ada yang nanya. Mas kan? Bukti Iya. tradingnya gimana? Iya, lanjut Michael. Nanti kalau chart nggak ada gimana? I don't know gitu. Nanti kalau seandainya bid dan over hilang gimana? I don't know juga. Jadi ya memang banyak banget hal yang harus dipelajari. Cuman mungkin kita lebih lama dari teman-teman. Terus kita lebih punya pegangan masing-masing. Kita udah punya path masing-masing. Atau kita udah punya jalur yang kita tahu kita harus kemana. Dan mungkin teman-teman belum. Nah bedanya di situ doang. Jadi menurutku ya temukanlah apa yang teman-teman memang ngerti. Jadi kalau seandainya teman-teman lebih suka sama Mas Bekti, ya silakan follow Mas Bekti. Lebih suka sama Om Ben, silakan follow Om Ben. Nah, lebih suka sama Warren Buffett, ya silakan follow Warren Buffett. Every person has their own rules. Dan bukan berarti kalian harus ikutin mereka semua plek-plekan. Kalian harus create your own path gitu. Itu yang penting. Benar banget. Nah, pas banget nih nyambung. Ya, kenapa Mas Bekti? Lanjut. Wacana pernah dengar kan beberapa waktu lalu wacana lot mau dirubah lagi jadi berapa 10 atau berapa lembar itu kan. Pokoknya jadi lebih kecil ya. Kan kita harus selalu berubah-ubah menghadapi market karena dari zaman dulu pertama kali saya itu trading benar-benar banyak sekali perubahan. Dulu pertama 500 lot, buka rekening di sekuritas 25 juta. Dulu sekarang 100.000 udah bisa. Jam perdagangan dulu saya itu setengah 10 saya ngalamin dirubah jadi jam 9 karena market Indo terlalu pendek. Kemudian kayak tik, dulu tuh 200 langsung 205, 210 gitu. Jadi satu tiknya turun bisa 2,5%, gede banget kan. Akhirnya dirubah. Teman-teman juga harus bisa beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan dari bursa. Gitu. Itu menambahkan aja dari Michael yang tadi bagus banget. Lanjut. Iya betul. Pas banget menyambung sama pertanyaan teman-teman. Kalau cuma punya modal 20 juta, lebih baik swing atau scalping untuk tumbuh. Nah, apakah sebenarnya gaya yang kita pilih itu harus tergantung modal kita berapa besar atau sebenarnya kita nggak usah mikirin dulu deh modalnya berapa untuk menemukan gaya yang pas? Siapa mau duluan nih? Silakan Om Ben atau Michael ya. Om Ben silakan Om Ben. Michael aja. Aku dulu, oke. Aku harus ngomong dulu baru bisa kesimpulan biasanya gitu. Kalau jadi gini, kalau memang susah ya ngomongnya, artinya begini. Kita itu kan nggak pernah ngerti ya teman-teman yang bertanya ini sebagai apa pegawai ya atau punya kesibukan apa setiap harinya ya atau memang bisa mantau market setiap hari. Jadi ini dikembalikan dulu ke teman-teman. Kalau teman-teman memang nggak bisa mantau market ya, otomatis nggak mungkin jadi seorang scalping ya. Karena gini, karena kalau nanya apakah dengan modal 20 juta itu bagaimana cara cepat mengembangkannya, otomatis teman-teman itu kebiasaan mungkin terbiasa melihat oh, saya pernah juara Mire dengan persentase berapa ratus persen. Mas Bekti juga seperti berapa ratus persen dalam beberapa minggu, beberapa bulan ya. Nah, teman-teman jadi langsung terpatok, oh bagaimana cara saya mengembangkan 20 juta ini biar cepat jadi 200 juta. Ya kan? Yang ditanyakan mesti seperti itu. Bagaimana cara cepatnya? Nah, padahal teman-teman terkadang lupa. Sebenarnya adalah yang perlu kita ketahui adalah bagaimana caranya kita untuk bisa mengembangkan dana itu. Ya kan, bukan mengejar kecepatannya, enggak, tapi bagaimana caranya, prosesnya itu yang perlu penting menurut saya. Jadi buat saya pribadi, kalau teman-teman punya uang 20 juta,
Nah, saya kembalikan, teman-teman sudah punya skill trading belum? Karena saya itu kemarin saya sempat coba ya, kebetulan karena Sukor ada aplikasi baru seperti itu ya, saya isi 30 juta aja ya. Dalam seminggu saya bisa dapat 3 kalinya. Kan seperti itu. Nah, itu karena apa? Karena saya sudah ketemu yang tadi Michael bilang, petnya. Jalurnya sudah ketemu ya. Kalau saya jelas, saya dengan cara scalping. Dan otomatis kalau dana kecil seperti ini, karena saya sudah biasa mengelola lebih dari 30 juta ya seperti itu. Artinya apa? Ketika saya masuk dengan 30 juta, saya akan all in. Tapi kan berbeda ceritanya kalau teman-teman ini belum pernah trading atau teman-teman barusan mulai belajar trading. Kalau teman-teman all in, bisa cepat hilang, bisa cepat profit, ya kan? Profitnya bisa berlipat-lipat, tapi kalau loss juga langsung habis. Nah, makanya saya kembalikan lagi. Jadi yang perlu kita ketahui adalah bagaimana cara kita mengembangkannya, bukan seberapa cepat, ya kan? Karena kalau ngomong seberapa cepat ya kembali ke skill teman-teman ya. Kalau memang teman-teman mau paling cepat mengembangkannya, itu jelas dengan scalping. Jelas banget. Scalping itu cara paling cepat. Tapi sekali lagi ya, cara paling cepat untuk berkembang dan cara paling cepat untuk habis. Ya, itu selalu dua sisi mata uang ya. Jangan sampai teman-teman salah. Swing itu cara lambat untuk nambah, tapi cara lambat juga untuk habis. Ya. Kalau kita ngomong apalagi swing di saham-saham big caps ya, BBRI. BBRI teman-teman lihat ya, naiknya sehari berapa persen sih? 2%, 3%, turun juga paling berapa? 1%, 2%. Dibandingkan saham-saham seperti yang gorengan-gorengan ya. Yang seperti saham BOS dan kawan-kawan yang tiba-tiba bisa ARA lagi, besoknya bisa ARB. Nah, ini kembali lagi ke style teman-teman. Makanya saya bilang, teman-teman kalau mau mencoba, cobain aja semuanya. Coba swing silahkan, ya kan, belajar swing, belajar trend following silahkan, belajar scalping silahkan. Nah, nanti setelah belajar itu teman-teman nemu yang cocok. Oh, saya ternyata yang paling cocok ini dengan saya adalah, oh saya nggak bisa deg-degan kayak gini, saya cocok untuk swing aja deh. Saya cocok untuk ngikutin tren aja. Kayak misalnya saham ADMR, trennya naik, saya ikutin aja. Saya nyaman dengan seperti itu silahkan. Ya, jadi bukan masalah bukan masalah scalpingnya atau swingnya, tapi kita cocok yang mana. Kalau dari saya seperti itu. Oke, dari Mas Bukti. Kalau dari saya gini, Mbak. Jujur dulu pertama kali saya trading, saya tuh fundamental. Ya, saya beli saham itu saya simpen. Cuman masalahnya adalah waktu itu saya berpikir uang saya itu cuma 5 juta, 10 juta gitu kan. Kapan saya kayanya? Jujur itu pertanyaan akhirnya nggak ada cara lain selain trading. Jadi memang benar berpotensi yang dibilang Om Ben, trading itu berpotensi kita itu bisa cepet dapatnya, tapi juga kalau nggak hati-hati, hilangnya juga cepat. Nah, pengalaman mengajarkan adalah 2009. Waktu itu saat karena grup Bakri bangkit ya, waktu itu setelah 2008 turun, itu saya bisa berlipat-lipat, bisa ratusan juta profit. Luar biasa sekali. Tapi pelajaran berharga adalah tidak diimbangi dengan psikologis dan skill saya yang baru cuman kayak keberuntung. Nah, akhirnya 2010 diambil lagi profitnya begitu sama market. Dari situlah saya mulai belajar dan sadar betul bahwa ternyata kalau pertanyaan tadi ada uang 20 juta, itu sebagai pemula atau orang yang sudah berpengalaman beberapa tahun di market. Kalau sebagai pemula saran saya jangan. Kurangin porsi kecil dulu. Katakan cuma pakai uang mungkin berapa 3 juta atau 5 juta nyoba buat trading. Kalau belum pernah bisa membukukan 100% dari modal itu, jangan coba di top up. Karena saya pernah didik orang, dia pakai uang 30, tak suruh turunin dulu, jangan 30 kebanyakan, kamu baru pemula. Dia nggak mau, ngeyel. Dari 30 juta, turun tinggal 5 juta. Habis itu di top up lagi, habis lagi, top up lagi, habis lagi, beneran. Udah makan hampir ratusan juta ruginya. Nah, di sini hikmahnya adalah, kalau Anda itu mau swing, ya mungkin swing. Disimpan, ditunggu biar dia berkembang dulu. Tentunya dengan trading plan dan risk manajemennya. Cuman kalau Anda mau coba-coba trading, ibaratnya itu kita tuh kan mau balapan. Bisa jadi yang kita beli itu harganya udah di area tinggi atau mungkin area berapa kita nggak tahu juga. Barusan hari ini Mbak, jujur, ada yang WA saya, Mas, saya masih kira-kira Kimia Farma naik lagi nggak? Masih ada orang yang nanya Kimia Farma gitu kan. Di berapa? Tak tanya average-nya, 6.000. Kamu punya berapa? 1,8 M, dan itu uang bank, Mas. Waduh, saya pusing, aku nggak bisa jawab lagi apa-apa. Gimana dulu dengan trading planmu? Gimana dulu dengan manajemenmu? Di sini adalah ketika saya itu menyimpulkan banyak trading itu yang dia tuh pengen nyoba trading, akhirnya dia justru kejebak karena dia belum memakan jam terbang, belum melihat sebuah siklus di market di mana ada sideways, bearish, dan bullish dan lain sebagainya. Itu makanya dia tuh harus diasah dulu skillnya.
Makanya nasihat dan saran saya tadi saya compare dari Om Ben, saya tambahkan bahwa kalau Anda belum punya skill, artinya uang 20 juta sesuai pertanyaan tadi, kalau belum punya skill, Anda tolong minimalis aja untuk nyoba trading. Kemarin saya sempat buat event trading ya, event saya buat grup gitu untuk saya ajarin trading. Nah, di situ saya coba Anda scalping trading dengan uang terukur, jangan pernah pakai uang panas. Jadi biar apa? Kamu cari dulu return dulu, profit 100% dulu lah minimal. Kalau udah 100% kamu dapat, modal itu kamu amankan dulu. Ini nasihat saya di awal. Setelah modal awal aman, itu kamu trading kan pakai uang cuan tuh. Jadi nanti psikologismu akan lebih tenang. Kamu putar lagi dulu. Di awal jangan pernah bermimpi untuk cepat kaya, untuk cepat berhasil di market, jangan. Karena kalau Anda di awal itu pasti Anda akan mengalami gejolak ada di market dulu. Jadi itu asah dulu, kalau udah nanti keberapa ibaratnya Anda itu sudah mengamankan aset, uang cuan itu silahkan kamu gulung, silahkan all in dan lain sebagainya. Dan itu juga saya terapkan waktu kemarin competition Mire Aset. Karena minimal 200 juta untuk Premier, saya pakai tuh 200 juta. Dan saya diamkan. Tapi ingat, uang 200 juta ini sudah uang santai, uang super tinggi. Jadi mau tak gulungin, mau tak all in margin, sampai babak belur pun saya udah tidak ada masalah. Tapi kalau bagi Anda yang benar-benar itu modal awal, jangan pernah ibaratnya all in dan lain sebagainya, jangan dicoba dulu. Itu nasihat dan saran dari saya. Itu Mbak Alim. Iya, Mas Bekti itu pas banget tadi menjawab juga, sekaligus ada pertanyaan dari namanya Punya Nomi. Dia nanya modal sudah dijawab sekalian. Kemudian pertanyaannya mulai ningkatin modal setelah dapat return berapa persen sudah dijawab juga. Kata Mas Bekti setelah bisa ngelipatin jadi 100% baru top up ya. Karena ini permasalahan klasik, termasuk juga saya alami ya. Rajin top up ya kan, padahal belum bisa lipat gandain aset ya. Mas Bekti ini standarnya tinggi ya teman-teman. Jadi kalau cuma bisa net profit bulanan belum cukup ya Sobat Cuan. Saya menambahkan ya kan? Artinya gini, yang bilang 100% itu bukan berarti teman-teman, maaf ya, taruh uang 10 juta, terus didiamkan jadi 20 juta, bukan loh ya. Tapi benar-benar yang dari Anda. Jadi ini kalau kita swingkan, itu kan bisa jadi faktor luck atau apa gitu ya. Jadi misalnya orang aja taruh tuh kemarin beberapa bulan lalu SMMT. Saya pernah beli SMMT 200-an perak waktu di Jakarta kemarin Januari. Itu kalau didiamkan, sekarang udah cuan banyak gitu kan. Nah, tapi yang tak maksud 100% itu bukan itu, tapi benar-benar dari cara trading Anda, in out, cuan bungkus, Anda mengendalikan jangan sampai over trading, Anda bisa membaca kondisi market, kira-kira ini cocok nggak buat trading. Nah, disitulah yang ingin saya tekankan. Jadi Anda itu biar ibaratnya itu bertarung di market. Karena aku pernah baca di quote-nya OMJ, apa itu yang kalau Anda nggak bisa, intinya di saham itu orang-orang pinter, kalau Anda nggak bisa ini kamu harus dengan sabar atau apa gitu, nanti biar OMJ deh yang jelasin lebih lanjut. Itu saya sosokan aja Mas. Intinya di saham itu intinya orang-orang banyak fund manager, orang-orang punya duit gede dan sebagainya. Kita benar-benar bertarung sama mereka itu, kita harus benar-benar punya strategi khusus gitu. Iya, KMY. Ya. Gini, pertanyaan itu soal modal ya tadi ya. Soal modal dan menentukan style trading sih. Jadi beberapa dari temen yang masih baru di market, mereka tuh berpikir kalau modal kita sedikit, ya cocoknya style tertentu kayak gitu. Oke. Pertama, you cannot compare with your capital. Itu nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Karena kondisi keuangan setiap orang berbeda-beda. Tapi to be honest ya, kalau seandainya kamu adalah seorang swing trader, dalam 1 tahun kamu bisa konsisten dapat, let's say, 20%, 30%, itu udah very, very good kalau menurut saya. Nah, so, if kamu punya modal 10 juta, berarti dalam 1 tahun kamu bisa dapat 3 juta, itu udah merupakan benchmark yang menurut saya udah cukup baik. Nah, cukup nggak 3 juta untuk biaya kebutuhan kamu sehari-hari selama 1 tahun? Jawabannya kan, I believe itu mungkin nggak cukup. Nah, makanya kalau saatnya kalian punya uang 10 juta dan berharap uang ini bisa memenuhi kebutuhan hidup kalian dengan style swing trader, itu udah pasti most likely nggak bisa. Nah, so, kemudian, jadi saya harus jadi seorang scalper. Bukan masalah modalnya, kamu bisa nggak jadi seorang scalper, mental kamu cocok nggak, psikologis kamu cocok nggak, terus kamu mampu nggak mantengin market tiap hari. Jadi jangan compare to your capital. Jadi start small is very good untuk semua jenis style trading, untuk semua jenis
semua investasi start small itu memang yang paling bagus. Jadi jangan compare strategi kamu berdasarkan modal, itu nggak benar. Jadi compare lah strategi kamu berdasarkan memang your path tuh di mana. Kamu harus tahu dulu kamu tuh arahnya kemana gitu. Bener kok, saya sedikit menambahkan ya, termasuk maaf ini kemarin masalah misalnya mau cut loss apa enggak ya. Misalnya Om Ben juga punya uang 100M, ya kan? Yang taruh di market 1M. Kalau Om Ben nggak mau cut loss ya ada masalah. Itu berarti kan kondisi uang berbeda. Tapi saya misalnya cuma punya uang 50 juta dan saya itu seorang pedagang di saham, uang saya itu harus muter dan lain sebagainya, aku harus cari cuan dan ya aku mau nggak mau ya harus cut loss karena dengan adanya aku cut, aku tuker di saham lainnya itu akan berpotensi up, makanya gitu. Jadi saya cuma bagus sih setuju dengan Ko MD tadi bahwa kondisi setiap orang itu berbeda-beda, jadi kita juga strategi style dan lain sebagainya itu kita harus lihat kondisi masing-masing karena setiap orang punya kondisi keuangan yang berbeda-beda dan kondisi mungkin kayak pekerjaan yang berbeda-beda. Tentunya full time trader nggak bisa kita bandingkan dengan seorang PNS dan karyawan lain-lainnya gitu. Nah, padahal saya tadi mau bahas pertanyaan soal cut loss di belakang ya, teman-teman. Pas di penghujung. Karena belakangan jadi sebuah yang sensitif gitu ya. Teman-teman pokoknya disesuaikan lagi sama kondisi kantong, hati sendiri masing-masing ya. Di sini kita ada banyak jalan menuju Roma ya, ada banyak jalan menuju cuan seperti itu. Kalian tadi kata Om Ben, silahkan dipilah-pilih kayak gitu. Jadi prinsipnya APBN aja ya, ambil positif, buang yang negatif. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Disclaimer on, karena sudah dibahas soal CL, saya lanjutkan biar flow-nya enak dengan pertanyaan terkait dengan CL. Oke, lanjut. Ini. Jadi ada dua pertanyaan yang mirip-mirip. Satu, mentalitasnya gimana biar tetap disiplin. Kemudian ada yang menambahkan gimana biar tidak penyangkalan diri alias denial pada saat berusaha disiplin itu. Siapa yang mau mulai duluan nih? Ya, saya dulu lah. Kayaknya memandang ke saya semua nih. Cik, sorry, bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaannya mentalitas biar disiplin. Kemudian gimana biar nggak denial. Kadang-kadang kan kita sebenarnya sudah tahu. Lakukan sebelum painful kan. Tapi kita ada hope. Akhirnya it's too painful when we have to do it gitu. Silakan. Ya, jadi disiplin. Kalau ngomong soal melatih mental, ya kita ngomong melatih. Itu berarti sesuatu yang kalau kita ngomong ya berlatih. Artinya apa? Artinya ada periode tertentu ya. Dan bukan periode yang singkat. Ya kan? Kita berlatih bermain bola, berlatih untuk perlombaan ya, berlatih cerdas cermat matematika, belajar matematika. Artinya apa? Membutuhkan sebuah proses yang tidak pendek ya. Itu yang pertama. Jadi kalau teman-teman mau nanya bagaimana berlatih punya mentalitas yang kuat ya dalam trading, ya teman-teman harus siap dengan yang namanya proses ya. Jadi ini harus teman-teman lakuin. Namanya proses ya. Kalau teman-teman misalnya begini, saya mau cut loss nih, tapi ketika saya cut loss terus kok saya semakin jiper menghadapi market. Ya karena mungkin uang yang teman-teman pakai ya untuk trading itu terlalu besar. Ya kan tadi saya sudah jelaskan di awal ya, kita harus siap dengan uang yang hilang ya kan di awal. Kalau kita sudah siap dengan uang yang hilang tersebut ya dalam periode tertentu ya, kita menyiapkan uang belajar, kita nggak akan cukup kapok dan trauma. Karena apa? Kita udah siap ya. Jadi saya selalu kalau mengajarkan supaya kita punya mentalitas yang kuat, bagaimana yang pertama kita harus mengerti bahwa semuanya proses. Yang kedua adalah kita harus siap hilang di awal. Itu harus sudah siap hilang dulu ya. Kalau kita sudah siap hilang di awal, kita sudah mempersiapkan yang terburuk dulu ya. Nah kita sudah ngerti skenario terburuknya saya kehilangan uang misalnya ketika saya mempersiapkan 3 juta ya. Saya 3 juta siap hilang, ya kan? Tapi selama hilang itu saya berproses untuk belajar dan belajar. Nah, lalu bagaimana caranya supaya saya ini tetap strong, tetap konsisten ya, supaya cut loss-nya itu nggak telat, nggak pakai hook itu bagaimana? Nah, makanya saya bilang teman-teman harus punya yang namanya trading plan. Ya. Untuk membuat trading plan teman-teman harus bisa cara menganalisa. Karena trading plan itu bukan dibuat berdasarkan angan-angan, ya kan? Oh, saya beli di 100, saya berharap saya bisa dijual di 110. Bukan seperti itu. Ya kan? Kebanyakan ketika teman-teman scalping di saham yang bergerak volatil ya, bisa kena 110 tapi bisa kadang-kadang nggak kena.
ya. Mungkin kita teman-teman beli 100, tertingginya cuma 103, lalu diguyur ARB, ya kan? Nah, makanya bagaimana? Teman-teman harus mulai belajar cara menganalisa. Ya, mau pakai analisa fundamental silakan, mau pakai teknikal silakan, mau pakai bid dan over silakan ya, mau ngitung kancing pun juga silakan, kasarnya seperti itu. Artinya apa? Artinya teman-teman punya yang namanya sistem trading. Ya, punya yang namanya sistem untuk menganalisanya. Jangan teman-teman beli karena apa? Oh, saya ikutan orang. Kalau itu seperti itu sudah pasti hancur berantakan kalian. Ya, tapi kalau kalian menganalisa, oh saya melihat ini, misal saya belajar melihat support dan resist. Oh, supportnya di 97 misal, resistnya di 106. Saya beli di 100. Oke lah, berarti di bawah 97 atau mungkin 95 lah ya. Saya cut loss, ya kan? Kan seperti itu cut loss-nya. Jadi cut loss-nya terukuran 5%, seperti itu. Ketika naik sudah mencapai 106, mulai kelihatan berat, saya mulai jual sebagian. Ya, saya mulai TP bertahap karena memang konsepnya scalping. Nah, kalau teman-teman punya sebuah sistem itu dulu ya, kemudian teman-teman lakukan sesuai dengan sistem kalian. Ya, lakukan berulang-ulang. Jangan pernah, kasarnya gini, jangan pernah menginterupsi. Kalau kalian sudah tentukan, oke, 95 saya cut loss. Ya udah, jebol ke bawah gimana? Ya udah cut loss. Lakukan berulang-ulang. Kalau kalian lakukan berulang-ulang, kalian nggak akan trading dengan harapan. Karena kalian udah terbiasa nih. Kena cut loss ya sudah, cari yang lain. Nanti dievaluasi setelah market. Kenapa saya kena cut loss dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian misalnya ya, sudah misalnya, nggak usah soal cut loss lah. Naik ke atas, 106 udah ada resist nih ceritanya. Udah ada resist. Kalian lihat, oh 106 resist. Ah, nanti saya tungguin dulu. Wah, naik 107. Oh, siapa tahu bisa 110 nih. Kalian tungguin. Oh, turun 105. Ya kan? Kalian sudah melanggar yang namanya trading plan kalian. Karena apa? Kalian sudah menentukan TP pertama di 106. Harusnya bagaimana? TP pertama, kalau kalian memang mau TP sebagian, ya TP sebagian. Nanti kalau naik lagi gimana? TP sebagian lagi. Ya kan? Itu kalau kalian lakukan berulang-ulang akan membentuk sebuah sistem. Ya. Dan akhirnya kalian nggak akan pernah trading dengan yang namanya harapan. Ah, siapa tahu mantul. Siapa tahu mantul. Karena apa? Sudah terbiasa. Ya. Jadi cara saya melatih seperti itu. Kadang-kadang setelah cut loss mantul, ya sakit, tapi ya sudah. At least saya dalam kesakitan itu saya berlatih, saya disiplin, ya kan? Nah, saya lakukan secara berulang-ulang, ketemulah sistem saya sendiri, ya. Jadi kita harus mengevaluasi, mengedukasi, dan itu dilakukan secara konsisten. Kalau saya seperti itu, Cali. Oke, selanjutnya lirik siapa nih? Siapa melirik siapa nih? Mas Bekti aja deh. Mas Bekti gini, kalau tadi kan itu ngomongin apa, kadang-kadang kan kalau scalping kayak ala Mas Bekti, itu kan cepet banget. Gimana kita bisa secara otomatis otak kita, oke, ini trading plan saya. Kayak gitu, Mas. Kalau saya pengalaman dari Mas Bekti. Pengalaman saya adalah bahwa saya tuh menafsirkan, saya dulu kan dari awal pertama kali muncul di YouTube kan juga bilang bahwa kita itu kayak pedagang. Saya tuh yang penting datang ke pasar, jualan di sana, untung pulang. Jadi konsep saya kalau memang ini untuk scalping, untuk trading ya. Jadi aku bener-bener cuma tak terapin gitu. Yang penting konsep saya, yang penting cuan. Dari kesekian trading, harus banyak win-winnya dibanding loss-nya. Banyak yang tanya ke saya, Mas saya scalping, tapi banyak boncosnya, ini gimana? Anda harus evaluasi dulu. Kalau Anda udah nyoba berkali-kali trading, katakan dari 10 kali nyoba trading, boncos 8, itu berarti Anda harus asah lagi cara trading Anda. Mungkin bisa jadi titik entry Anda nggak tepat untuk masuk, dan sebagainya. Anda mungkin overtrade, udah cuan, tapi masih pengen dikejar terus. Cari di market, seakan-akan yang menghentikan hanya jam market. Gitu. Sampai saya tanya kepada teman-teman, kalau ini dikasih sampai jam 5, market Indonesia tutup jam 5, kalian pasti akan trading terus. Iya memang benar gitu. Jadi makanya untuk mengantisipasi seperti itu, teman-teman juga harus asah tuh yang namanya skill. Sekali lagi, dan tadi yang dibilang Om Ben benar, bermain Anda harus gunain skill, jangan bermain hook. Berarti kuncinya di situ sih. Dan saya memang benar-benar tegaan, benar-benar nggak tak rasain. Tapi ingat Mbak Alin yang saya sampaikan di sini, uang yang saya gunakan itu sudah ibaratnya tuh uang dari cuan. Jadi ibaratnya nggak ada masalah. Kita akan lebih tenang. Beda ceritanya kalau yang di awal gimana ya, tadi udah saya jelaskan bahwa di sini kalau Anda benar-benar uangnya udah dingin, Anda punya trading plan, Anda punya prinsip ya. Prinsip itu yang namanya sudah, yang namanya turun, ya udah kita nggak usah pikir panjang, nggak usah dirasain dalam hati. Saya cut, saya gitu orangnya, tegaan. Bahkan di sini di teman-teman ini BTS, kalau kamu nggak mau disiplin, out gitu. Kenapa? Karena kalau dia nggak mau disiplin, oke lah, mungkin misalnya gini, ada Mas Bekti saya beli saham ikan misalnya, turun, kena ARP lagi, saya diamkan Mas, saya nggak cut loss.
Setelah berhari-hari saya tunggu, akhirnya mantul. Nah, dan cuan lagi gitu. Ya bisa jadi mungkin itu kamu akan akan beruntung di saham itu. Tapi kalau kamu selama bertahun-tahun ke depan kamu trading dan kamu nggak mau disiplin, next suatu saat kamu pasti akan kejebak dan itu nggak akan pernah balik. Dan banyak yang cerita ke saya, KF. Ada yang cerita ke saya, Mas, saya punya BABP harga 600, ini gimana baliknya, Mas? Waduh, saya juga nggak tahu lah, gimana dulu trading planmu. Nah, seperti ini loh yang saya maksud. Dia akan terjebak suatu saat karena ketidakdisiplinannya. Gitu. Ingat, yang saya lakukan scalping itu jual beli jangka pendek dengan time frame yang pendek, tapi berkali-kali. Kalau nggak cocok, saya udah bilang di awal, tidak semua orang cocok jadi scalper. Kalau nggak cocok ya jangan dicoba, jangan diikuti terus. Mungkin sekedar nyoba dikit, monggo silahkan. Tapi intinya carilah yang cocok. Kalau Anda cocoknya swing, ya udah swing aja, nggak apa-apa gitu. Karena scalping ini benar-benar psikologis, mental, waktu, uang dan lain sebagainya ini benar-benar harus kita pertaruhkan. Benar-benar ini energinya sangat banyak sekali. Itu Mbak dari saya. Ya, kalau dari Om Ben tadi kan berarti menemukan trading system sendiri dan disiplin mengikuti trading system yang cocok untuk diri sendiri. Dari Mas Bekti itu harus tegaan kalau kita memang scalping. Nah, kalau dari Kak Michael Yoh, gimana nih Kak untuk membentuk mentalitas tetap disiplin dan anti denial? Oh, gini. Saya sampai saat ini juga saya masih cukup yakin hampir nggak akan ada satu orang pun yang bisa nemuin 100% win rate gitu. 100% pergerakan harga posisinya selalu benar itu most likely nggak bakal ada. Even seorang fund manager atau owner perusahaan sekalipun nggak bisa. Atau even boleh dibilang bandarnya sekalipun nggak mungkin bisa 100% ngendaliin harga sahamnya. Nah, jika kalian udah tahu hal seperti ini, kenapa harus overreact terhadap posisi kita yang salah? Nah, itu yang sering orang lupain. Mereka tuh overreact terhadap posisi mereka yang salah. Jadi posisi mereka yang salah mereka nggak akuin. Mereka kalau di flashback kebanyakan tuh orang nggak mau cut loss tuh karena merasa bahwa nanti juga bisa naik. Karena mereka udah ngelihat dalam 1 tahun, oh ternyata harganya naik. Even ya padahal suatu saham itu bisa balik lagi ke harga titik tertingginya. Itu nggak ada yang bisa prediksi. Siapa yang bisa prediksi 2 tahun ke depan harga Pegas kemana? Siapa yang bisa prediksi 2 tahun ke depan harga MDKA kemana? Siapa yang bisa prediksi 2 tahun ke depan harga Harum kemana? There is no one. Nah, jadi kalau seandainya kalian put your position di market udah terlalu besar dan dan masih denial terhadap hal tersebut, artinya kalian mempertaruhkan uang kalian ke market. Sementara yang harus kita lakukan adalah kita harus memanfaatkan momentum market, bukan menjadi korban dari market. Jadi kalau seandainya kita udah kejebak di saham yang terus downtrend dan masih nggak mau stop loss, maybe market tuh nggak cocok untuk kita. Karena di market kedisiplinan tuh dituntut nomor 1. Kecuali uang kita banyak. Kalau uang kita banyak, ya average down lagi. Nah, balik kok. Berarti kamu tidak cocok di market, kamu cocoknya bekerja di air. Lanjut. Ini. Nah, ada pertanyaan, CL terbesar di saham apa? Bagaimana recovery mental dan modal? Nah, ini nih, recovery mental dan modal. Siapa yang mau menjawab duluan? Kita lihat lirikan mata masing-masingnya nih. Oke, saya dulu aja, Mbak. Semangat ya, semangat. Kalau nunjukin CL semangat nih. Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk cut loss ya Mbak ya, kalau untuk pengalaman yang dulu, yang waktu saya masih unyu-unyu ya, itu memang saya pernah tak diemin karena saya nggak mau cut loss. Itu akhirnya porto saya minus 85%. Itu secara persentase ya. Tetapi kalau untuk saya review dalam waktu 1 tahun ini di 1 hari ya, itu ada saham Bumi, saya rekor masih Bumi di 1M. Dan waktu itu aku selalu membatasin. Tetapi setelah itu aku pasti langsung recovery-nya adalah aku langsung sadar diri. Artinya mengurangin porsi sama lebih menenangkan diri. Cara menenangkan dirinya adalah aku selalu berpikir gini Mbak, simpelnya. Ini uang yang saya peroleh dari market. Ini uang cuannya jadi market. Jadi kalaupun diambil sekian, ya udahlah katakan ini cuma berkurang aja kok. Aku masih bisa memulihkan di lain waktu dan di lain kesempatan. Coba waktu itu saya Februari, kalau nggak Maret, Februari ya 2021, tahun lalu, itu Bumi kan chartnya Anda lihat sempat di 140-an. Saya tuh beli loh di 140 Bumi. Kalau nggak tak cut loss, Anda bayangkan. Sampai setahun ini, lihat
digital bank, lihat apa pada saya cuma melongo kan, uang saya kan di situ misalnya gitu kan. Nah, uang kita nggak muter, uangnya jadi mati, dibilang BEP aja belum, sekarang tinggal 50-an 7 atau 58 ya kan. Jadi itu udah minusnya udah banyak banget. Nah, disinilah dulu untungnya waktu itu saya langsung cut, jadi disiplin. Memang pahit, MM-an juga ruginya gitu. Tapi dengan kepahitan itu saya tukarkan selama 1 tahun ini, alhasil jadi sudah bisa up. Makanya ada yang cerita ke saya tadi, termasuk saham-saham BAPP, KF, gimana baliknya saya juga nggak tahu gitu. Pengalaman buruk saya ya udah, dulu saya juga pernah kayak gitu. Tapi di sini adalah setuju banget dengan tadi Ko MJ bilang bahwa cut loss itu adalah membuktikan bahwa kalau emang itu diri kita salah, ya akuin kalau itu salah, cut, tukarkan saham lainnya. Tetapi kalau Anda nyoba trading dan berkali-kali cut loss terus, ibaratnya tuh win-nya lebih dikit daripada cut loss-nya, coba Anda evaluasi deh trading Anda. Atau mungkin Anda lebih nyoba ke swing dulu, atau mungkin nanti kalau mau nyoba trading lagi, Anda harus asah skill dan modalnya diperkecil, jangan pakai modal besar. Karena kebanyakan di awal-awal itu sering juga orang masuk di market pengennya langsung cuan banyak, langsung pakai modal besar, padahal dia belum punya skill dan pengalaman menghadapi market yang kadang bullish, sideways, bearish, gitu. Gitu Mbak Lin. Om Ben kayaknya. Ya, kalau soal cut loss, saya secara persentase terbesar itu saham dulu itu pernah cut loss minus 84%. 84% di satu saham ya, Ya, jadi itu beli di harga 480 kalau nggak salah. Saya cut loss tuh di 86. Ya. Wow. Itu menurut saya kebodohan. Ya, memang secara nominal ya relatif ya, kalau ada yang ngomong besar ada yang ngomong kecil, tergantung masing-masing ya. Waktu itu saya dari uang 60 juta itu cuma tersisa 14 juta gitu aja. Jadi banyak sih, ya Om waktu Ben. itu buat saya banyak ya, waktu itu buat saya, sekarang juga banyak ya, sekarang juga Buat banyak saya sih, juga 60 banyak juta itu. itu. Udah keceplosan Banyak, itu. ya, Sekarang banyak kecil, lah, udah banyak lah. keceplosan itu. Udah keceplosan itu. Sekarang banyak. Karena apa? Karena uang yang hilang misalnya 60 jadi 15 itu berarti berapa? 45 ya. 45 coba kalau dibuat beli kerupuk. Ya terus ditumbuk ya kan. Wah, itu jadi berapa kontainer kan, seperti itu. Nah, itu kan banyak sekali. Jadi buat saya begini, kenapa saya waktu itu bisa melakukan sebuah kesalahan? Yaitu kesalahan klasik ya. Jadi teman-teman semuanya pasti mengalaminya. Ya, tapi dari situ saya belajar ya. Yang tadi Mas Bekti cerita ya, Ko MJ cerita, kita harus disiplin ya. Kita harus disiplin sebelum memburu, kita harus cut. Kecuali kita punya pohon duit yang bisa menghasilkan duit terus ya setiap harinya ya, atau kita bersin aja keluar duitnya. Nah, itu beda urusan. Nah, kalau seperti itu nggak usah cut loss, nggak apa-apa kan, seperti itu. Tapi kalau buat kita, apalagi yang buat saya pribadi ya, yang harus mengatur dana dengan ketat seperti itu ya, saya harus memilah ya. Dan waktu itu saya juga masih berharap ya saham itu naik, ternyata nggak pernah naik lagi kan, seperti itu ya. Kalau dalam sehari seperti yang pernah saya bikin live sama Ci Alin ya, saya pernah di BGTG ya, waktu itu kesalahan saya adalah saya terlalu agresif ya, saya mau scalping seperti itu, tapi diguyur, saya terus nada terus diguyur lagi ya. Akhirnya memang dalam sehari hilang 300 ya waktu itu kalau nggak salah, dalam 1 hari aja itu. Nah, bagaimana recovernya? Untuk recover ya, teman-teman untuk bisa recover, yang pertama teman-teman harus menyadari apa kesalahan teman-teman. Karena kalau nggak pernah sadar, nggak akan bisa recover, ya kan? Orang kalau sakit mau sembuh, dia harus sadar kalau dia sakit, ya. Kita kalau mau recover, berarti kita harus sadar ada yang salah di trading kita. Cari, dievaluasi. Oh, saya waktu itu evaluasinya apa? Oh, saya terlalu agresif, ya. Saya terlalu pede mungkin, saya terlalu agresif. Oke, besok nggak boleh agresif, ya. Kalau itu menghantam mental kita, menghantam sampai kita sampai shock begitu, ya bagaimana? Waktu itu saya, jujur aja, saya cooling down ya, saya off dari market ya. Kebetulan waktu itu Jumat ya, saya weekend itu saya nggak pegang, nggak lihat grup sama sekali juga, nggak lihat grup Telegram ya. Saya benar-benar liburan seperti itu. Untuk apa? Untuk menyegarkan pikiran saya supaya saya nggak stres. Nah, bagaimana cara recovernya? Nah, cara recover itu membutuhkan proses. Nggak bisa langsung dalam sehari. Hari ini loss 300, besok cuan 1M. Mungkin bisa, tapi persentasenya sangat kecil. Itu yang terjadi. Mungkin bisa, tapi sangat kecil sekali. Nah, bagaimana caranya? Ya udah, anggap aja 300 ini yang tadi Mas Billy cerita ya, diambil market, ya udah, kita cari balik di market secara perlahan-perlahan. Saya pernah punya cerita juga, member PPC ya. Salah satu member PPC itu nyangkut di saham obat. Ya, nyangkut di saham obat, dia KF itu dari profit. Saya suruh jual KF.
ini bahaya karena resist. Dia masih berharap, oh Jokowi vaksin pasti naik. Nggak dijual. ARB. Dia yang kalau nggak salah dia dari profit 28%. Ketika dia cut loss minus 40 sekian persen. Dan itu dia hilang uang cukup banyak di porto dia. Dia cerita sampai bingung gimana. Tapi saya bilang, begitu dia bisa buka ARB, cut beneran, sudah. Nah, karena dia berani melakukan cut loss tersebut, akhirnya dia balik portonya. Berapa lama? Cukup lama. Proses perlahan. Pelajaran cut loss yang sakit itu menjadikan cambuk buat dia, menjadikan seperti peringatan buat dia. Kalau kamu bermain-main dengan kedisiplinan, ya, dan berharap sahamnya naik lagi, belum tentu akan naik kan? Ya, kita ngerti KF. Seandainya ada orang yang beli KF di 7.000, ya, sampai sekarang itu KF berapa? 1.800 atau 2.000 kalau nggak salah ya, sekitar segitu ya, 1.500 sampai 2.000-an kalau nggak salah. Nah, untuk baliknya itu misalnya dari 2.000 aja, untuk balik ke 7.500 butuh naik berapa ratus persen, ya kan? Butuh momentum yang sangat besar sekali. Nah, makanya apa? Kita cut, lalu kita apa? Puterin ke saham lain, cari perlahan-perlahan. Nah, saya sangat percaya sekali kalau kita mulai disiplin ya, lalu kita mengevaluasi kesalahan kita, ya, lalu kita mulai belajar lagi perlahan-perlahan, itu pasti akan recover. Hanya masalah waktu dan kesabaran kalian. Nah, itu masalahnya. Dan kita tuh nggak pernah sabar. Terkadang, aduh, aku udah loss terus nih, aku pengen cepat balik. Nah, itu malah mengaburkan apa ya? Mengaburkan evaluasi kita. Akhirnya apa? Kita nggak pernah mengevaluasi. Yang kita lakukan adalah kita overtrading. Balas dendam terus. Akhirnya kita dikerjain market. Makanya saya bilang, supaya kita nggak dikerjain market, bagaimana? Kita evaluasi, kita tenangkan diri, kita belajar lagi perlahan. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Ya kan? Habis cut loss misalnya saham obat dulu. Saya masih ingat ya, dulu itu ada momentum saham obat pertama, terus nikel-nikelan, ya kan? Habis nikel-nikelan, apalagi bank digital. Kalau habis nyangkut di saham obat, cut loss gede. Masuk nikel-nikelan FOMO, cut loss lagi, saham gede lagi. Masuk bank digital, cut loss lagi, ya kan? Misalnya, ada yang dulu nyangkut Antam di 3.000, sekarang kan udah balik ya, sempat balik kan Antam kan, tapi kan turun lagi tuh. Tapi butuh berapa lama, ya kan? Yang hanya kembali menurut saya dari 3 ini hanya Antam aja, ya. Antam Info tuh kembali ke harga waktu dia ada sentimen. Tapi bagaimana dengan bank mini, bank digital kayak BABP ya, itu nggak tahu baliknya kapan. Jadi makanya saya bilang bisa balik tapi persentasenya kecil dan kita nggak ngerti. Makanya itu kita jangan mengulangi. Kalau kalian udah cut loss ini diulang-ulang terus ya habis duit kalian. Akhirnya kalian akan pensiun di market, ya. Jadi evaluasi, lalu belajar lagi dan disiplin lagi. Kalau saya seperti itu. Ya mungkin kalau cut loss-nya endless terus mungkin ya itu ya nggak ada evaluasi tadi ya. Nggak cukup belajar dari kesalahan yang sama. Sehingga kita berulang kali diuji oleh market dengan ujian yang sama dan kita nggak lulus-lulus juga kayak gitu. Michael Yo. Halo, jadi kalau loss terbesarku itu ada di saham yang dari tadi Mas Bekti ngomong, Om Ben juga ngomong, itu ada di BABP. Itu cut loss tergedeku. Itu kurang lebih 30-40%, ya kalau nilai rupiahnya hampir 500-an juta. Dan itu juga barengan dengan SAME. Nah, kenapa? Waktu itu posisi saya benar-benar salah. Saya nggak ngecek likuiditas yang bisa tiba-tiba berubah. Jadi waktu itu liquidnya enak aja. Kalau mau keluar tuh enak aja. Tapi kemudian tiba-tiba nggak liquid. Jumlah lotnya juga kecil banget. Dan kalau saya keluar, malahan nambah pressure ke market. Akhirnya saya mutusin, lebih baik saya nggak usah keluar. Karena kalau saya nambah pressure ke market, ntar malah makin dalam. Nah itu juga keputusan yang salah. Ternyata down. Dan itu boleh dikatakan impact ke porto cukup besar itu di bulan Oktober. Agustus September 2021. Dan untuk recover itu ketika saya udah bersih semua, oke, saya anggap gimana ya, itu bukan kesalahan yang fatal. Maybe secara strategi enggak fatal, memang angkanya fatal, hanya karena saya hilang momen untuk stop loss. Hanya karena momen, saya tahu itu harus stop loss dan memang harus saya lakukan, tapi jadi secara strategi itu enggak fatal, tapi uangnya yang fatal. Nah, itu di situ. Saya tahu ini udah memang harus dibuang. Meskipun saya tahu saya coba spekulasi nggak buang, dan itu nilainya besar untuk porto, dan itu ngaruhin mental, itu satu. Yang kedua, kemudian saya nunggu hampir kurang lebih 2 bulan di momen November, di mana ada satu saham yang saya lihat, ini ada potensi bisa ngebalikin kerugian saya. Sahamnya itu BBYB. Dan itu saya entry di 1.300-an, saya ingat banget. Dan itu nge-close sampai 2.800-an. Dan itu saya dapat 80-an%. Dan itu cover lebih banget.
Dan I hopefully teman-teman kalau seandainya next sedang ngadepin momen di mana lagi loss gede, pertama teman-teman harus tahu itu lossnya karena strategi kalian atau karena mental kalian atau memang karena marketnya jelek. Nah, kalau seandainya karena strategi, hati-hati. Karena kalau teman-teman mau balas dendam, artinya strategi kalian aja udah salah yang di awal. Next, memangnya kalian bisa yakin kalau strategi kalian benar. Itu satu. Yang kedua, kalau memang market lagi jelek, ya udah, ya wes, semuanya lagi jelek. I believe ya, 1-2 minggu kemarin market lagi jelek. Boleh dikatakan acak. Saya bingung sama market 1-2 minggu ini. Nah, jadi kalau seandainya kita loss, ya udah seneng-seneng aja, happy-happy aja. Tunggu sampai momennya oke, baru balik lagi. Jadi memang ada momen di mana kita harus freeze, lupain masalah market, kemudian kita happy-happy kayak nge-live gini, gibah gini, ngomongin soal stop loss, ngomongin omben atau apapun itu gitulah. Dan itu memang takes time. Jadi jangan pernah berpikir untuk balas dendam di market. Itu pasti bakal jelek banget hasilnya. Jangan mendendam Gitu. ya sama market berarti ya. Benar. Iya. Nah, pas banget tadi kan ngomongin market yang kayaknya sulit, rumit. Ini ada pertanyaan yang berbau, iya Mas Bukti. Sorry, ini IG-nya udah lebih 1 jam, nanti nge-close nggak? Takutnya kayak dulu kita pernah hilang gitu kan. Saya Kayaknya enggak sih sekarang. ada otomatis backupan sih, Mas Bukti. Jadi kalau misalnya ini mati mendadak, ada di komputer saya. Siap, Jadi siap. akan ada di YouTube. Mungkin tidak akan ada di IG kalau dia mati mendadak, tapi akan ada di YouTube. Siap. Oke. Makasih Mas Bukti udah diingetin. Nah, jadi ini ada pertanyaan soal inverted yield curve ya, Kak Michael. Jadi beberapa orang, mungkin Mas Bukti juga kemarin juga sempat ngingetin bahwa kondisi market sekarang jangan all out juga di market kayak gitu. Maksudnya dengan dana yang terukur, karena kayaknya IHSG-nya lagi tinggi, tapi juga kok peluang-peluang itu agak-agak Sulit, susah agak juga sulit. dicari, sulit, rumit kayak gitu. Nah, ini juga ada yang nanya soal market global ya. Katanya sudah sempat kan terjadi inverted yield curve tahun depan seperti apa? Apakah memang kita harus mewaspadai potensi krisis seperti itu? Saya ke Kak Michael Yoh dulu. Oke, jadi inverted yield curve itu merupakan kondisi di mana bonds jangka pendek return-nya lebih besar daripada bonds jangka panjang. Secara logika, kalau seandainya saya nabung deposito untuk jangka waktu 2 tahun, itu bunganya harusnya lebih pendek dari kalau saya nabung 10 tahun dong. 10 tahun lebih panjang, harusnya bunganya lebih gede. Tapi kejadiannya di market saat ini, untuk yang jangka panjang bunganya jauh lebih rendah daripada yang jangka pendek. Nah, itu artinya banyak investor yang saat ini punya spekulasi kalau dalam jangka pendek itu market akan segera krisis, sehingga semua bonds jangka pendek dibuang, dibelilah bonds yang jangka panjang. Dan ketika terjadi inverted yield curve itu dimulai di tahun 2007, kemudian 2013. Most likely ketika sudah crossing, contohnya seperti saat ini, 1 sampai 1,5 tahun ke depan akan terjadi krisis. Market akan koreksi besar-besaran. Itu berdasarkan histori 1 sampai 1,5 tahun ke depan. Nah, jadi kita mesti waspada memang di tahun depan, apalagi berdepatan dengan momen di mana pemilu. Kalau pemilu biasanya bursa acak adut gitu. Jadi memang sebenarnya momen last bullish kita itu ada di tahun ini. Masih merupakan proyeksi. Kita nggak tahu kalau tahun depan ternyata bullish, kita nggak tahu. Yang pasti apapun, kalau ada peluang kita tetap entry. Tapi teman-teman perlu berhati-hati untuk tahun depan atau paling lama 1,5 tahun ke depan ada potensi market terjadi koreksi karena indikatornya adalah yield curve tersebut gitu. Jadi gemarlah menabung ya untuk mempersiapkan masa datangnya diskon. Nah, itu kalau seandainya untuk value investor, tahun depan itu menarik tuh. Nah, terus ingat juga, kalau tahun depan ketika terjadi krisis yang beneran gitu ya, apa yang akan dilakukan The Fed? Jawabannya cuma satu, pangkas suku bunga. Kalau sekarang lagi agresif naikin suku bunga, karena inflasi di mana-mana, ini contoh, Pertamax kita kan 12.500 sampai 13.000 sekarang. Itu kira-kira apa efeknya sama kenaikan harga barang segala macam? Itu kan pasti domino efek gitu. Nanti harga transportasi naik, harga taksi naik, kemudian harga logistik naik, kemudian harga bahan pangan ke daerah-daerah semua naik. Ketika inflasi terjadi secara menyeluruh, maka jawaban satu-satunya biar meredam inflasi kan menaikkan suku bunga. Ketika suku bunga dinaikkan,
kiamat. Boleh dikatakan mimpi buruk lah untuk saham-saham teknologi. Makanya tahun depan kalau seandainya terjadi krisis dan saham-saham teknologi udah bottoming, maka you can adjust your view. Yang saat ini lagi komoditas bisa pindah ke saham teknologi. Karena ketika the Fed memutuskan, ketika the Fed berusaha akan memperbaiki ekonomi yang ada di 1 tahun ke depan, satu-satunya cara adalah memangkas suku bunga. Dan itu baik untuk saham teknologi. Oke, Mas Bukti gimana Mas Bukti view-nya soal market? Kalau view saya mungkin KMJ melihatnya secara global ya, bagus banget sih wacananya. Cuman kalau dari saya pribadi, karena sejak itu Mbak jujur, saya itu kan scalping. Yang saya perhatikan adalah ketika kemarin biasanya yang saya alami dari siklus tahunan itu Oktober November tuh akan ada correction yang cukup besar tapi recovery-nya cepat. Nah, kemarin tuh saya lihat nggak ada koreksi yang dalam, malah bagus. Kemudian juga di di Desember itu ada window dressing dan lain sebagainya, nggak ada juga. Nggak ada. Dan ini sampai saat ini IHSG malah justru rekor sepanjang sejarah loh, sepanjang sejarah. Dulu saya waktu 2008 sempat IHSG itu cuma di 1.500 dan sekarang udah di 7.000-an. Nah, saya lihat adalah saat ini justru kepada teman-teman hati-hati ya. Aku juga melihat beberapa minggu yang lalu bahkan di live IG sama Sukor saya sampaikan harus hati-hati. Saya sendiri juga sudah menerapkan money management. Jadi kayak uang ya saya pakai sekarang tuh saya mulai susutkan. Saya kurangin dulu. Jadi terukur banget. Saya juga teman-teman di BTS ini saya nasihati, tarik dulu uangnya, gunakan mungkin 1/10 dari sekian modal Anda, tabungan Anda harus kuat, jadi trading aja ala kadarnya, tetapi Anda bisa lebih ke ibaratnya nambah-nambah uang sakunya dikit dulu. Ini belum momentum, saatnya Anda cari ibaratnya sebuah momentum yang sangat besar di market karena terlalu beresiko. Ini kita udah dipucuk IHSG-nya, rawan akan correction. Apalagi ini sebentar lagi biasanya bulan depan identik ya dengan namanya istilahnya sell on May and go away gitu kan. Ini biasanya akan ada correction. Jadi untuk antisipasi itu saran saya tetap teman-teman harus punya trading plan, harus punya disiplin dan juga uang yang Anda taruh di market itu benar-benar kalau bisa udah benar-benar terukur dan dingin. Jangan coba-coba pakai uang panas, benar-benar beresiko. Ini mungkin gambaran saya mungkin tidak sebagus Michael Yo karena Michael Yo mungkin melihat dari sisi global ya. Saya sebenarnya cuma melihat dari sisi market apa yang saya hadapi dan dalam jangka waktu yang pendek, termasuk waktu dulu 2020 COVID masuk Indonesia, saya juga cuma melihat simpel. Ketika saham yang saya beli tiba-tiba IHSG drop itu kan sampai 5% bahkan sampai disuspend juga kan. Saya langsung cut loss, tapi justru di situ malah saya langsung selamat. Jadi mikir saya itu cuma mikir jangka pendek, lebih ke jangka pendek, yang penting uang udah terukur, tidak sesuai cut loss, saya lihat market dulu. Kalau belum saatnya cocok, belum masuk. Tapi justru kalau udah IHSG terkoreksi cukup dalam, saatnya uang-uang tabungan itu kita cicil, kita keluarkan, ibaratnya untuk koleksi saham-saham yang berfundamental bagus, yang udah terkoreksi, terdiskon banyak untuk mulai dicicil gitu. Karena waktu Satu itu bulan aja, ke belakang, contoh misalnya, Aku gimana? mau nanya nih Mas, 1 bulan ke belakang enak nggak Mas tradingnya, ritmenya kira-kira segala macam gimana? Jujur agak susah. Kalau saya pribadi untuk scalping harian, kalau dengan dana artinya kita cuma ngekor ya, itu agak susah jujur. Mungkin sekitar 2 mingguan inilah. Kalau mungkin di Ya, bulan 2 minggu. paling enak tuh jujur malah Februari. Itu paling enak banget itu kemarin. Waktu saham-saham grup Haritanu kenceng gitu ya, itu enak banget. Tapi untuk Maret ini kemarin 2 mingguan ke belakang ini jujur agak susah. Makanya ini saya juga udah mulai hati-hati nih mengurangi porsi juga untuk di market gitu. Iya, Om Ben. Ya, kalau saya pribadi sih begini, saya seperti yang tadi Mas Bukti bilang ya, dan saya sangat setuju dengan Mas Bukti dan MY ya. Marketnya memang IHSG-nya all time high, tapi susah ya, susah. Kita nggak bisa melihat mana, yang rotasi sektor di mana tuh random ya, tiba-tiba kemarin BEFIK tiba-tiba naik kencang sekali, ada news akuisisi dan lain sebagainya naik kencang, Bank Mini ikut bergejolak semua, nanti sudah reda dan lain sebagainya. Nah, terjadi rotasi lagi yang lain. Nah, ini memang cukup sulit lah. Bagaimana caranya kalau saya marketnya sulit ya, tentu saja saya tidak akan agresif ya, seperti yang Mas Budi bilang. Kalau kita melihat marketnya momentumnya berat, kita jangan maksa. Artinya apa? Kalau mau trading silakan, tapi ya terukur aja ya. Terus satu lagi teman-teman, tidak semua kenaikan itu akan berlanjut naik. Ya, jangan lupakan itu. Ya, ini kenapa banyak saham-saham yang tiba-tiba bergejolak naik dan naik ya? Salah satunya disebabkan ada yang namanya laporan keuangan. Ya kan, keluar laporan keuangan kan, banyak yang keluar kan laporan keuangan. Jadi diangkat semua, didorong ke atas semua. Nah, kalau teman-teman nggak hati-hati ya, saham-saham yang udah berada di pucuk-pucuk ini, teman-teman masuk, kemudian terjadi reversal ke bawah ya.
terjadi pembalikan arah atau dia sideways di pucuk ya, sideways tapi lebar range-nya, teman-teman akan nyangkut di pucuk ya. Dan ini sangat berbahaya sekali. Karena kita nggak pernah ngerti apa ya, kalau marketnya udah berat seperti ini, kemudian kita nyangkut di pucuk seperti itu akan sangat nggak nyaman ya. Karena yang ditakutkan apa? Contoh seperti ini ya, IHSG kan sekarang 7 ribuan. Oke lah, kalau IHSG sampai terkoreksi ke 6.600 saja, itu saya yakin banyak sekali saham yang akan berguguran. Dan kalau kalian beli di harga sekarang, kalau sampai IHSG-nya ke 66 ya, seperti itu, ya, atau 67 aja, saya yakin kok minusnya itu di atas 20%. Rata-rata, ya terutama di saham-saham yang naiknya kencang-kencang, otomatis keturunannya juga kencang. Nah, ini kalau udah posisi seperti ini ya kita harus hati-hati. Satu lagi yang mau saya sampaikan, saham yang naiknya kencang, itu biasanya kalau koreksi juga akan kencang, ya. Jadi itu yang berbahaya, karena apa? Tajam ke atas, turun ya, turun tajam aja. Jangan sampai teman-temannya apa ya terbuai dengan market. Oh ini saham ini naik rally, wah kejar terus. Contoh ya, contoh kasus ini ADMR, ini kan naik terus ya. Kalian berpikir, oh udah ini naik. Pokoknya hajar aja, ya diemin aja. Siapa tahu naik lagi. Belum tentu. Kita nggak ngerti kan? Ya, ADMR ini apakah akan koreksi ke 2000 lagi atau akan lanjut ke 2500? Kita nggak pernah ngerti. Karena apa? Sekarang ini lagi nguji area resist, ya kan? Seperti itu ADMR. Ya, di 2300 area resist. Nah, kalau kita apa ya? Kita takabur ya seperti itu ya. All in. Ketika terkoreksi ke bawah, kita akan panik pasti. Ya kan, kita akan nyangkut dan kehilangan uang kita. Makanya apa? Saham-saham yang rally, ya teman-teman kalau mau ngejar, ya perhatikan porsi kalian. Perhatikan di mana titik-titik supportnya. Jangan asal rally, sahamnya dikejar, besoknya turun ARB. Wah, nyangkut semua kan. Nah, ini bahaya sekali. Dan teman-teman satu lagi ya, teman-teman ini perhatikan saham-saham yang cocok buat teman-teman. Ada saham-saham yang nggak cocok buat teman-teman kan, seperti yang volatilitasnya gila kayak roller coaster kemarin seperti itu ya, yang dikocok-kocok seperti itu dalam chart 1 menitan ya, yang juga saya share di IG story saya. Ada juga saham-saham yang mungkin bisa lebih tenang. Kalau teman-teman jujur ya, saya ketika saya nggak cocok main di saham tersebut ya, mau sahamnya arah berkali-kali pun saya kadang-kadang tidak akan beli ya, seperti itu. Karena apa? Saya nggak bisa menganalisanya. Saya lebih baik bermain di saham-saham yang saya bisa analisa ya. Oh ini sahamnya enak, pergerakannya saya bisa ngikutin, win rate saya di saham ini tinggi, ya udah masuk di saham itu aja ya. Jadi saya lebih berfokus kepada apa? Satu, mengamankan aset. Yang kedua, mencari profit dengan resiko yang terukur. Karena marketnya tidak sesemarak, tidak seramai market-market beberapa bulan yang lalu. Ya, jadi teman-teman harus berhati-hati ya. Ini kita apa ya? Bukan menebarkan fear seperti itu, tapi kita lebih ke arah membuat teman-teman. Nah, jangan ketawa nih. Ini beneran. Ini kita nggak boleh menebarkan fear ya, fear, ketakutan nggak boleh gitu loh. Kita nggak boleh tebarkan ketakutan, tapi kita harus lebih apa? Lebih membuat teman-teman ini realistis di market. Ya. Om Ben, mau nanya teman-teman harus ejaan fear itu gimana sih? Ejaan fear itu gimana sih? Kok agak beda tadi? fear. Ejaannya ya Falcon, Echo, Alpha dan Rainbow ya. Ingat, Falcon, Echo, Alpha, Rainbow ya. Jangan salah. Jadi teman-teman harus benar-benar apa ya? Benar-benar kita ini mengajarkan teman-teman itu trading dengan apa? Dengan analisa ya, dengan otak yang waras. Artinya apa? Kita jagain nih teman-teman ya. Kita mati-matian jagain. Kenapa sih kita apa ya? Ya itu bener fear ya. Fear ya. Jangan nebarin fear kan, nggak boleh kan begitu kan. Nah, segini teman-teman. Satu lagi ya. Kenapa sih kita apa ya? Fokusnya kepada Mas Bekti ya. Mas Bekti disiplin cut loss. MY disiplin cut loss. Saya juga disiplin cut loss. Kenapa seperti itu? Karena apa? Kita membatasi resiko. Tujuannya apa? Seandainya market terkoreksi dalam ya, saya mau kasih tahu teman-teman ya, yang membuat porto saya tumbuh ya, secara drastis itu adalah kejadian COVID kemarin. Seandainya saya waktu Maret 2020 tidak melakukan cut loss masif di porto saya nggak akan sampai ke titik sekarang. Karena apa? Terjadi V-shape recovery waktu itu. Artinya saya punya uang yang saya belanjakan lagi. Seandainya saya ngotot untuk nggak cut loss, mungkin ceritanya beda. Ya, jadi dari pengalaman tersebut ya, saya lebih mengajarkan kepada teman-teman untuk bagaimana cara kita ini mengamankan uang kita. Karena gini, mohon maaf ya, rata-rata yang chatting ke saya, biasanya yang curhat ke saya itu uangnya kadang-kadang mepet. Ya, kalau uangnya memang unlimited ya kita beda urusannya ya. Karena uangnya mepet termasuk saya juga, kita harus mengelola bagaimana dengan cara yang paling baik dan paling aman. Makanya kita ngajarin membatasi resiko. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Om Ben yang sudah menebarkan charm pesona ya. Baiklah, kita bahas soal saham IPO. Ditanya ini sama Sobat Cuan, beli saham IPO nggak?
Mas Bukti beli saham IPO nggak akhir-akhir Yang ini? untuk aku ada ikut Mbak, ikut juga. Ya ibaratnya ikut meramaikan lah gitu aja. Cuman kalau untuk biasanya sih yang didapatkan kadang cuman persentase kecil. Saya sebenarnya jujur bukan orang yang terlalu suka ya. Tapi akhir-akhir ini saya pengen nyoba ikut-ikut aja dah biar meramaikan. Biar nanti kalau ada cerita tentang apa-apa gitu kan aku punya gitulah di harga IPO. Cuman kalau saya menyikapi sebenarnya kadang hal seperti itu kadang maaf ya, kalau saya pribadi kurang sukanya itu kadang nggak worth it. Katakan uang yang kita taruh di situ berapa, ya kan? Itu cuma dapatnya katakan cuma 0,5% atau 1% gitu kan. Jadi kecil banget. Mendingan itu dipakai buat trading. Sebenarnya saya seperti itu. Cuman karena akhir-akhir ini sedikit kayak ya menurut saya kayaknya oke dan ibaratnya tuh ramai. Jadi perbincangan ikut meramaikan walaupun nominalnya kecil sih. Gitu sih. Kak Michael ada pesan atau beli saham IPO akhir-akhir ini? Pertama tuh kebanyakan kalau saya perhatiin orang ikut IPO kan untuk short term trading ya. Jadi itu yang perlu diperhatiin. Jadi kadang kalau seandainya memang gagal untuk IPO-nya ya kembali lagi disiplin. Nah, kalau ikut nggak, saya ikut. Beberapa belakangan ini justru ya ternyata IPO itu kayaknya retail-retail sekarang tuh suka banget ya sama IPO. Tiap ada IPO dikejar, setiap ada IPO dibahas, setiap ada IPO diikut gitu. Nah, jadi teman-teman mesti pilih-pilih. Kalau saya pilih yang terdekat ini, saya ada ambil WIRG karena ada Zabrina di situ. Terus yang satunya lagi ikut nggak? Ikut dong. Iya. Satu lagi apa tuh? Satu lagi Yang- apa? yang- Teret. Oke. Ya ada sih. Dalam hijau. Om Ben. Ya, ada, Kak. Yang viral nih kemarin nih. Gimana Kak Ya, Om view-nya Ben soal viral. yang itu Kak? Kok orang pada fear pakai F ya? Sama saham e-commerce yang ini. Padahal ini sering kita pakai loh aplikasinya. Ya, kenapa orang-orang pada ini? Coba. Aku Sama ada tulis saham. yang suspeknya di bawah, tapi aku tutup aja deh. Jadi ini Mike. ke Michael mau lanjut ngomong yang soal saham yang enggak. ini yang Om Ben Enggak. aja, Om Ben aja. Om Ben dulu, Om Ben. Yang viral nih videonya nih. Lanjut Om Ben. Ikut IPO nggak? Saya gini ya, ikut ya, saya ikut IPO, tapi apa ya, saya lebih ngambil short term aja. Karena buat saya begini ya, saya tidak akan pernah mau berinvestasi ya di saham IPO. Artinya apa? Kalau mau berinvestasi saham IPO, menurut saya lebih ke arah 50-50 ya, bener-bener judi. Karena apa? Kita nggak pernah ngerti historikalnya bagaimana ya. Kita belum mempelajari karakter sopirnya bagaimana, katanya seperti itu kan. Ya, kalau ada yang seperti ADMR itu pun mungkin dari 10 cuman ada 1 atau 20 ada 1 aja kan seperti itu. Lainnya rata-rata gagal ya, lainnya rata-rata cuma naik 2 kali kemudian turun, dan banyak sekali yang di bawah harga IPO-nya ya. Nah, makanya saya bilang kalau saya ikut IPO, apakah ikut? Ya, saya ikut, tapi saya lebih ke arah short term aja ya, short term aja. Artinya apa? Ketika sudah nggak sesuai trading plan saya, artinya kalau saya mau scalping aja ya, misalnya ya, arahnya kebuka saya jual, ya saya jual dulu. Nanti kalau saya mau masuk lagi di bawah itu urusan belakangan ya. Kalau prinsip saya biasanya seperti itu, IPO kebuka saya lepas dulu biasanya. Nanti kalau mau masuk lagi itu belakangan. Nah, kalau soal yang kemarin masuk ke kayak grup ada Instagram startup seperti itu yang mengutip pembicaraan saya bilang waktu itu ada sebuah e-commerce yang menurut saya nggak ada masa depannya ya. Karena kenapa saya ngomong seperti itu? Saya hanya menyatakan fakta. Saya tidak menjelekkan produk tersebut, tapi saya fakta aja. Teman-teman boleh disurvei ya, e-commerce yang kemarin ya, sempat naik sampai 1.300-an dan sekarang di harga 400-an ya. Kalau teman-teman survei ya, di antara teman-teman yang pakai itu berapa banyak penggunanya, itu aja kan. Nah, sedangkan yang barusan ya, yang akan ke depan ini, yang walaupun diundur jadwalnya ya, nanti mungkin saya akan tanya ke KOMY kenapa diundur ya, bagaimana view-nya ya, kenapa diundur dan lain sebagainya. Nah, walaupun diundur, tapi menurut saya ini adalah startup yang nomor 1 ya, yang nomor 1 dan kita semua pakai ya. Jadi teman-teman harus mengerti seperti ini. IPO itu untuk startup itu memang saatnya mereka cari profit ya dari jualan sahamnya, karena semua perusahaan startup itu konsepnya satu, bakar duit. Artinya apa? Laporan keuangannya pasti rugi karena bakar duit terus ya. Coba bayangin ya, dulu zaman ada GoPay pertama seperti itu ya, ada cashback itu kan mereka bakar duit ya kan.
Mereka bakar duit terus. Tujuannya apa? Menarik pengguna. Ya, penggunanya banyak, mereka punya database yang besar. Nah, baru mereka maju ke investor, ya. Kemudian di IPO-kan. Jadi IPO itu buat saya, sorry itu saya, IPO semua IPO itu rata-rata exit strategi. Tergantung exitnya mau kasar, pendek, atau mau panjang. Ya, atau mau panjang. Karena menurut saya seperti ini. Contoh kita lihat ADMR. ADMR itu underwriter-nya adalah Ciptadana, KI. Ya kan? Kita lihat dalam seminggu terakhir, walaupun ADMR ready, siapa yang jualan? Broker KI. Artinya apa? Mereka juga mau profit dong. Ya kan? Mereka mungkin punya barang dari IPO, mereka jualan. Tapi caranya elegan. Artinya apa? Memancing buyer untuk masuk, memancing asing untuk beli. Ya kan? Asingnya masuk, mereka keluar pelan-pelan. Kalau, makanya saya bilang, semua IPO itu exit strategi. Ada yang exitnya semua bersih, karena perusahaan nggak ada masa depannya, keluar semua mereka, ya, ambil duitnya, ya kan? Karena apa? Karena ketika mereka menjalankan perusahaannya nggak bisa profit, mendingan jualan sahamnya. Ya, jual sahamnya dapat profit untuk apa? Untuk menutupi utang-utang perusahaan. Selesai. Ya kan? Kan kebanyakan seperti itu. Dan itu terjadi di banyak saham-saham yang sekarang berakhir ke saham-saham tidur, saham-saham 50. Ya. Karena mereka hanya mau IPO untuk apa? Untuk jualan kertas aja. Supaya mereka dapat duit untuk menutupi kerugian perusahaan. Tapi ada juga IPO-IPO yang digunakan untuk exit, tapi exitnya elegan. Artinya apa? Perlahan. Ya, mereka menunggu ada dana asing masuk. Masuk ke MSCI, ya. Masuk ke MSCI artinya asing mereka keluar. Ya. Dibeli asing mereka keluar. Artinya nggak digencet sampai habis, tapi benar-benar panjang, elegan, ya. Jadi jangan salah teman-teman, semua IPO menurut saya exit strategi. Karena semua orang yang meng-IPO-kan perusahaannya pasti pengen untung. Untungnya caranya bagaimana? Ya menjual sahamnya, ya kan? Kalau memang mereka belum jualan saham, mereka hanya floating profit, gitu loh. Nah, untuk jualan itu yang namanya kan cari untung. Makanya itu exit strateginya, ya. Jadi jangan salah konsepnya. Tapi kalau buat saya, apakah perusahaan yang e-commerce ini layak untuk invest ke depannya? Saya nggak ngerti. Ya, saya nggak ngerti. Tapi untuk shortnya menurut saya masih cukup menarik ya, cukup menarik. Apalagi ya melihat perkembangannya apa ya, kita pakainya cukup banyak juga ya, dan harganya juga nggak terlalu tinggi seperti itu. Tapi untuk berjudi secara kampanye saya nggak ngerti. Nah, makanya saya mau tanya sama Ko Michael nih. Ko Michael yang mau IPO ini kan sempat mundur nih. Bagaimana menurut Ko Michael mundurnya ini karena apa sih sebenarnya? Mungkin masalah preparation yang belum terlalu matang kalau in my opinion, itu satu. Yang kedua, kalau IPO-nya Gotoh tuh sebenarnya kalau kita perhatiin tuh ada yang unik apa, yaitu jumlah yang dilantaikan atau free float-nya itu amat-amat kecil. Yang terakhir dari 4,8% turun jadi 3, sekian persen. Yang secara harafiah aja, kalau dia cuma IPO-in 3%, sisa visi 90-an% itu gimana cara exit-nya di market? So, boleh dikatakan di IHSG itu bukan jalan mereka untuk exit kalau di IHSG, karena free float-nya cuma 3% lebih. Jadi ibaratnya nih kita bareng berempat sama punya kongsian, kita bareng lah 4.000-an follower ini kongsian satu perusahaan yang gede, kemudian kita IPO-in, tapi IPO-in cuma just a little of piece gitu, hanya 3%, nggak akan bisa dijual habis itu satu. Cuman karena size-nya yang begitu besar ini, maka dia pasti masuk MSCI. Dan ketika masuk MSCI, nanti juga Gotoh kan bakal IPO di luar. Nah, mengenai suksesnya atau enggaknya IPO di luar, itu bukan ranah kita. Tapi kalau di kacamata saya sendiri, dengan jumlah IPO yang kecil tersebut, free float yang kecil itu, yaitu bisa jadi, boleh dikatakan, jauh lebih baik dibanding dengan free float yang terlalu besar. Nah, kemudian kan ada skema greenshoe yang sebenarnya sih ini mungkin seperti kayak IPO strategik tapi versi legal gitu. Kalau IPO strategik kan nggak ada di dalam aturan tertulis. Nah, tapi kalau mungkin tertulisnya ya inilah skema baru yaitu greenshoe, di mana akan dipastikan dalam 30 hari jika harga turun di bawah IPO, perusahaan akan melakukan buyback. Tapi nggak menjanjikan harganya di atas harga IPO ya, tapi akan melakukan buyback. Dan dengan porsi yang hanya 3% lebih, itu pasti amat jauh lebih mudah dikendalikan. Gitu. Meskipun 3% lebih ini size-nya juga tetap gede, yaitu 14 triliunan kalau nggak salah ya. Dan terakhir memang udah terserap kurang lebih 14 triliun kalau nggak salah terakhir. Udah 14-an triliun, sebenarnya dana pencapaiannya udah cukup. Dan dengan waktu yang tambahan ini, ya sebenarnya pasti oversubscribe. Gitu. Oke. Udah jam 10, saya lihat Mas Bekti juga udah mulai kayaknya
agak-agak ngantuk ini kan, besok kan mau ini ya, apa Mau sahur. namanya, sahur. Ya Sahur, kan? sahur. Meskipun sebenarnya banyak banget pertanyaan terutama soal strategi dan teknik itu mohon maaf kita nggak bisa jawab semuanya. Ada yang nanya soal view-view saham juga nggak bisa. Tapi ini boleh share nggak saham yang lagi dipantau? Siapa tahu katanya bisa buat THR nih sama teman-teman. Kalau berkenan, kalau enggak ya udah kita langsung closing statement aja. Om Ben aja. Om Ben aja deh, Om Om Ben. Ben. Enggak, ini sekali lagi ya, apa saham yang saya pantau ini berdasarkan apa ya? Karena saya melihat untuk mengikuti saham tersebut enak ya. Saya akan Disclaimer ngomong satu on. saham, tapi ini bukan. Ya, sekali lagi disclaimer on, ini bukan stock pick karena saya sudah punya barang di harga 113, 112 ya, sahamnya Indo ya. Saham Indo ini kenapa saya ngomong menarik ya? Karena ya teman-teman lihat aja broker summary-nya masih ada dikumpulin aset dan lain sebagainya. Cuman posisinya ada di resi sekarang ya. Jadi saya ini berkali-kali tektokan Indo ya. Saya beli di 100, jual di 110, beli lagi di 105, jual lagi di atas ya. Saya tektok sudah 3 kali ya, dan apa ya? Dan yang terakhir ini saya hold dulu ya. Saya hold dulu karena saya melihat apa ya, tidak, yang ngumpulin di bawah ini malah belum berjualan ya, artinya mereka masih hold juga ya. Jadi ini bisa masih saya simpan ya, itu yang pertama. Yang kedua masih ya saham CMPP, ini bukan stock pick lagi ya. Kalian bisa lihat track historiknya, Broksumnya aja seperti itu, kalian silakan bedah ya. Menurut saya masih menarik ya, cuman posisinya sudah sideways sekarang ya, sideways terbatas. Jadi apakah jebol supportnya saya nggak ngerti, apakah realitas saya juga nggak ngerti. Tapi yang pasti ketika kemarin dibanding ke bawah, diborong lagi ya, diborong lagi oleh yang ngumpulin selama 1 bulan terakhir ya. Jadi ketika saya apa ya memantau sebuah saham, saya memastikan mengenali pergerakannya ya. Supaya apa? Supaya saya bisa menganalisa. Kalau sahamnya bergerak liar, volatil dan lain sebagainya, acak. Saya hanya mengambil pendek-pendek aja dan ya udah, setelah cuan bungkus gitu aja. Kalau dari saya itu ya. Oke. Ada Mas Bekti, ada mantau saham KMY? Enggak, saya no komen aja deh Om. Kok MY aja? KMY? Oh, saham ya, ya. Di dalam waktu dekat ini saya tuh banyak ngelihat saham dari MTech Group, dan favorit saya itu sebenarnya di Same. Ya, mungkin saat ini konsolnya juga baik. Kalau ya, mungkin kalau kita lihat data, coba teman-teman flashback deh. Selama 1 bulan yang ngumpulin siapa, terus dalam waktu 1 minggu ini deh, Broksumnya seperti apa, itu kelihatan average berapa di broker apa, dan itu bakal ketahuan banget kalau itu pergerakan akumulasi. Oke, disclaimer on ya. Nanti kalau belum jalan sahamnya Disclaimer jangan on. ditanya-tanya, jangan di DM dulu. Kasian yang udah ngasih tahu. Oke. Tanggung risiko masing-masing. Oke, boleh mau pantun, mau kata-kata slogan, moto, yel-yel sebagai penutup nih, singkat saja sebelum kita akhiri IG Live Trio Cuan ini. Walah. Aku Mas Bekti dulu. Dari Om Ben, oleh Om Ben, dan untuk Om Ben. Ya, aku itu aja. Om Kenapa, Ben. Mike? Oke, kalau aku dulu deh. Semua sama Iya. Om Ben, udah itu deh. Om Ben, nggak bisa jalan siapa-siapa. Aku cuman mau bilang ya, kita harus tetap menyerah dan jangan semangat pokoknya. Jangan gitu dong. Enggak bercanda ya. Pokoknya intinya ya teman-teman, intinya begini ya. Kita di sini ini bertiga ini membagikan sebuah edukasi yang disclaimer on, dalam artinya ini kan gratis ya. Kalau misalnya begini ya, kita membagikannya gratis. Kalau kita berhasil ya, ada orang yang berhasil, jarang yang mengucapkan terima kasih biasanya. Ada beberapa yang mengucapkan terima kasih. Tapi kalau seandainya kita memberikan rekomendasi atau sesuatu masukan dan gagal, biasanya yang ngehujat lebih banyak. Kan rata-rata seperti itu ya, orang kan lebih melihat negatif daripada positifnya. Artinya apa? Artinya gini, kita ini memberikan sesuatu yang gratis gitu loh. Teman-teman mau pakai silakan, nggak usah diperdebatkan, nggak usah dihantam-hantamin dengan orang lain yang tidak mungkin nggak cocok dengan kita, ya kan?
Jadi masing-masing kita punya style. Kalau teman-teman mau ngikutin yang lain yang memang yang memang mau nge-hold forever ya silahkan kan gitu. Kalau kita bertiga ini memang prinsipnya sama. Kita kalau gagal analisa kita akan buang seperti itu. Jadi nggak perlu diperdebatin lagi ya, nggak perlu bikin rame karena yang menurut saya yang bikin rame cuma netizen sih. Kita pribadi biasa-biasa aja gitu dalam arti ya. Ketika memang kadang-kadang saya kan suka usil tuh bikin story apa ya itu hanya untuk memancing kita itu belajar ya dari kejadian di market ya, bukan untuk mengomentari orangnya, bukan untuk mengomentari bandarnya, tapi untuk pelajaran ya, itu yang lebih penting. Jadi terutama saya itu kan sering usil tuh bikin kode bikin apa, itu hanya untuk teman-teman tuh belajar aja. Tujuannya apa? Oh teman-teman tahu, oh seperti ini lah, sisanya silakan teman-teman yang menentukan gitu. M-nya udah hilang. Waduh, MY dikarungin. Baiklah kalau begitu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata teman-teman, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Saya juga mau minta maaf lahir batin ya, ini di bulan Ramadan. Tidak ada maksud apa-apa, hanya untuk berbagi aja sama teman-teman semua. Semoga kita diberkahi dalam perjalanan kita di market. Bisa juga ikut profit konsisten seperti panutan-panutan kita semua di market. Makasih banyak Mas Bekti, Om Ben, dan Michael Yo. Semoga sehat selalu dan penuh berkah. Amin. Amin. Yo. Amin. Bye.